Sorry ass DJ. Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Ada keheningan, dan semua makhluk memandang leluhur pertama, Kaisar Timur, dengan penuh semangat. Dongdi menunduk, seluruh tubuhnya bermandikan cahaya biru tak berujung, tampak buram. Bahkan orang yang paling berkuasa di alam semesta dan ratusan penguasa alam semesta merasakan penindasan yang tidak terlihat dan mutlak. Itu adalah jenis penindasan yang jauh lebih kuat daripada harta karun tertinggi yang diketahui. Itu membuat orang tidak bisa menolak sama sekali. Kudengar di perahu kosmik, salah satu dari 3 jedi di lautan alam semesta, lahirlah sebuah warisan. Namanya, warisan Wu yang memecah Sungai Timur, apakah ada? Kata Dongdi perlahan. Ya, ratusan penguasa alam semesta dan orang terkuat di alam semesta semuanya menanggapi dengan hormat. Mereka baru saja menerima kabar tersebut, namun tentu saja segala sesuatu yang terjadi di alam semesta tanah suci tidak dapat disembunyikan dari pendirinya, Kaisar Timur. Warisan Donghewu juga merupakan warisan tertinggi di antara peradaban kuno yang kuat itu. Perintah saya, Master Bintang Beisen, adalah Anda secara pribadi mengawal 20 penguasa alam semesta, 200 penguasa alam semesta, dan 2000 dewa, bergegas ke kapal luar angkasa secepat mungkin, dan mengirim mereka untuk menaklukkan warisan Kaisar Dong, dipesan. Ya, seorang pria berjubah putih melangkah maju dan berkata dengan hormat. Dia adalah penguasa bintang sejati utara. Tuan bintang sejati utara, keberadaan yang sangat kuno. Sebagai orang terkuat di alam semesta, dia secara alami menjadi orang terkuat di alam semesta pada era alam semesta aslinya. Dengan kata lain, dia adalah makhluk purba dari era yang sama dengan nenek moyang Kaisar Timur. Hanya saja alam semesta kecilnya telah lama musnah, bobrok, dan membusuk, serta hanya bisa bertahan dengan alam semesta tanah suci sebagai akarnya. Apakah ada sukarelawan? Kaisar Dong menunduk dan berkata, pada akhirnya, hanya satu orang yang bisa menjadi pewaris terakhir dari warisan tersebut, dan nyawa orang lain dalam bahaya. Saya bersedia mengabdi pada leluhur. Bersedia, hampir seketika, sejumlah besar penguasa kosmik dan dewa abadi yang berlutut di bawah semuanya berteriak. Ratusan master alam semesta di udara lebih buruk, tapi ada lusinan dari mereka yang dengan sukarela berteriak ya. Para tetua akan berdiskusi dan memutuskan daftar rincinya. Dongdi menunduk dan berkata perlahan, kita harus membuat keputusan secepat mungkin dan menuju ke pesawat luar angkasa secepat mungkin. 20 penguasa alam semesta, 200 penguasa alam semesta, dan 2000 dewa akan mencoba bersama. Warisan pemecah Sungai Timur harus diperoleh oleh Dongdi Universe kita. Aku membutuhkan warisan ini. Ya, paduan suara penuh dengan kegembiraan. Kaisar Timur membutuhkannya. Ini segera membuat orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini menjadi lebih antusias. Ini hanya waktu minum teh. Penguasa bintang sejati utara mengendarai bola hitam poligonal yang mempesona dan melaju dengan kecepatan tinggi di laut kosmik. Saya telah bereinkarnasi lebih dari 10 kali dan tidak pernah memasuki lautan kosmik. Sejak saya muncul, saya pasti akan membiarkan Kaisar Timur alam semesta saya memenangkan warisan ini. Hari yang sama, ketika berita itu disampaikan ke alam semesta tanah suci Ziyue, leluhur Ziyue yang sama misteriusnya juga muncul. Nenek moyang Ziyue mengeluarkan perintah untuk merebut warisan Duan Donghe. Ya, leluhur, warisan ini pasti milik tanah suci bulan ungu kita. Penguasa serangga rusa sudah ada di sana, jadi kita memiliki keuntungan yang lebih besar. Ayo pergi sekarang. Menurut urutan leluhur, 1500 makhluk abadi, 150 yang mulia, dan 15 penguasa alam semesta. Orang terkuat di alam semesta memimpin tim dalam perjalanan, dan kecepatannya secara alami sangat cepat. Mereka akan segera mencapai perahu makam jauh di dalam wilayah dalam perahu alam semesta. Klan mata ilahi, yang kekuatannya mendekati 2 alam semesta tanah suci, bahkan lebih gila jika dibandingkan. Mereka memiliki 7 dewa dan 7 alam semesta kecil. Dalam hal jumlah orang yang berkuasa, mereka tidak jauh lebih buruk dari 2 tempat suci tersebut. Setelah berdiskusi dengan 7 dewa, semuanya diatur dengan cepat. Klan Mata Dewa mengirimkan dewa kedua dan dewa ketujuh untuk memimpin total 20 penguasa alam semesta dan 100 penguasa alam semesta ke perahu kosmik.
Bagi klan Senyan yang akan menghadapi akhir mereka, mereka sudah putus asa. Dewa pertama berkata, dalam hal kekuatan, saya lebih rendah dari leluhur asli. Bahkan jika saya membandingkannya dengan kapak raksasa itu, saya khawatir tidak banyak perbedaan. Adalah mungkin untuk menerobos reinkarnasi. Di era reinkarnasi tanpa akhir, hanya nenek moyang alam semesta di dua tempat suci yang berhasil. Aku bahkan tidak bisa melampaui nenek moyang asli era alam semesta ketiga, kapak raksasa. Jika aku ingin selamat dari reinkarnasi, pada dasarnya tidak ada harapan. Kali ini, aku khawatir ini adalah kesempatan terakhir bagi klan mata dewa kita. Harus berhasil. Klan mata dewaku, Ying Ai, dan Wu Xi, pasangan itu ada di dalam sekarang. Kita sudah selangkah lebih maju. Pasukan tergila-gila pada hal itu. Apalagi di era reinkarnasi pertama, mereka sudah menghadapi tenggat waktu, sehingga tentu saja mereka menjadi semakin gila dan hampir mempertaruhkan segalanya untuk itu. Kekuatan kosmik asli di era reinkarnasi kedua dan era reinkarnasi ketiga juga sangat rakus. Konon orang yang tidak memiliki kekhawatiran jangka panjang pasti memiliki kekhawatiran langsung. Jika yang disebut warisan Donghae kali ini terlewatkan, saya khawatir tidak akan muncul lagi di beberapa, puluhan, atau bahkan ratusan reinkarnasi berikutnya, era. Jika semua kekuatan besar mengetahui bahwa nenek moyang alam semesta dari dua tempat suci akan muncul dan memberi perintah. Saya khawatir hampir 100 kekuatan di tiga era reinkarnasi besar akan menjadi lebih gila lagi. Di dalam perahu makam, ada keheningan di koridor. Penguasa rusa dan serangga, Luo Feng, penguasa bayangan Ai, dan penguasa penyihir dan sprite sedang terbang di koridor. Mereka lebih lambat dan lebih berhati-hati. Seiring berjalannya penerbangan, koridor menjadi semakin lebar dan terang. Lambat laun, pilar-pilar batu mulai bermunculan di kedua sisi koridor. Pada setiap pilar batu terdapat bayangan berbentuk kubus, limas, atau poligon. Singkatnya, ada bayangan di setiap pilar batu. Pilar batu di sebelah kiri memiliki bayangan padat, berisi ribuan fluktuasi berbeda. Pilar batu di sebelah kanan sudah lepas dan hampir tidak bisa membentuk kerangka. Terdapat 123 pilar batu di sisi kiri. Terdapat 10.080 pilar batu di sisi kanan. Ini, Luo Feng, penguasa rusa dan serangga, penguasa bayangan, dan penguasa penyihir dan iblis yang sedang terbang, tampak bingung. Mereka terbang perlahan sepanjang jalan, dan pada saat yang sama mengamati dengan cermat bayangan tiga dimensi pada pilar batu tersebut. Bayangan tiga dimensi ini semuanya sangat besar dan mengandung fluktuasi energi yang sangat besar. Dan bayangan tiga dimensi dari 123 pilar batu di sebelah kiri sama persis dengan bayangan tiga dimensi dari 123 pilar batu pertama di sebelah kanan. Bayangan tiga dimensi di sebelah kiri solid dan lengkap, seperti produk jadi. Bayangan tiga dimensi di sebelah kanan hanyalah kerangka, seolah-olah produk kosong. Hanya ada 123 kursi di sisi kiri, tetapi 10.080 kursi di sisi kanan. Luo Feng diam-diam bertanya-tanya sambil terbang. Setiap bayangan tiga dimensi memiliki banyak warna berbeda dan memancarkan ribuan sinar cahaya. Untuk sesaat, seluruh bagian dalam koridor yang luas dan luas itu tampak megah, seperti negeri dongeng yang berkabut. Luo Feng dan mereka berempat bergerak maju dan segera mencapai akhir. Yaitu di depan pilar batu ke 10.080 sebelah kanan. Cahaya memadat dan berubah menjadi sosok, Wulah yang memecahkan sungai timur. Tuan, penguasa bayangan dan penyihir memimpin dengan memberi hormat dengan hormat. Penguasa serangga rusa dan Luo Feng juga membungkuk. Duan Donghae menutup mata. Matanya tertuju pada bayangan tiga dimensi di depannya yang ditopang oleh pilar batu. Pak, ada 123 bayangan tiga dimensi di sisi kiri, dan 10.080 bayangan tiga dimensi di sisi kanan. Yang di sebelah kiri sempurna dan sepertinya mengandung misteri pola rahasianya. Yang di sebelah kanan semuanya tidak lengkap. Penguasa bayangan Ai berbicara lebih dulu. Penguasa serangga rusa juga berkata, 123 hantu pertama di sebelah kanan sama persis dengan 123 hantu di sebelah kiri. Kanan, Duan Donghae memandangi bayangan tiga dimensi mempesona yang memancarkan ribuan sinar cahaya, matanya berkabut, dan dia berkata dengan lembut, ini adalah kampung halamanku, yang juga merupakan hiburan paling populer di peradabanku, dan juga merupakan hiburan paling populer di peradabanku, pelatihan dan pelatihan sarana pemahaman.
Kekuatan besar manapun, warisan sekte, DEL, umumnya akan menggunakannya sebagai ujian untuk secara khusus menguji pemahaman kandidat atau generasi mendatang. Namanya, Biro Badak, Permainan Kaisar Badak. Luo Feng, penguasa rusa dan serangga, penguasa bayangan, dan penguasa penyihir dan sprite semuanya mendengarkan dengan cermat. Biro Kaisar Badak diciptakan oleh keberadaan kuno dan kuat, Kaisar Badak. Dia mencoba yang terbaik untuk menciptakannya sebelum kematiannya. Kehidupan Kaisar Badak bisa disebut tragis. Dia adalah pahlawan sejati, tapi hasilnya. Namun, situasi Kaisar Badak yang ditinggalkannya telah membuatnya dikenang oleh semua orang kuat di peradaban kita. Tentu saja, dia jauh lebih kuat dariku. Duan Donghe berkata, setelah kematiannya, permainan-permainan badak menyebar. Pada awalnya, banyak orang berkuasa hanya menganggapnya sebagai semacam hiburan. Tetapi kemudian saya menemukan bahwa hal itu memerlukan tingkat pemahaman yang sangat tinggi. Dan sering-sering mempelajari permainan Kaisar Badak juga dapat meningkatkan pemahamanmu. Dalam peradaban kita, dari anak-anak yang baru lahir hingga makhluk tertinggi, mereka semua suka bermain melawan satu sama lain meskipun mereka tidak melakukan apa-apa. Kekuatan dan sekte besar itu bahkan akan menganggapnya sebagai hal yang perlu untuk menumbuhkan pemahaman generasi mendatang. Permainan Kaisar Badak, total ada 10.081 permainan akhir dasar. Duandong Hedao, ada 10.080 permainan akhir di sisi kanan. Adapun yang disebut permainan akhir 10.081, itu bukanlah permainan akhir. Dan sisi kiri adalah solusi sempurna untuk permainan akhir dari 123 kursi pertama. Menyelesaikan 123 kursi pertama adalah solusinya. Luo Feng dan mereka berempat mengangguk. Jika Anda mempelajari 123 solusi pertama, Anda seharusnya dapat mempelajari aturan dasar dan misteriusnya. Duan Donghe berkata, jika Anda bahkan tidak dapat memahami aturan dasar misterius berdasarkan jawabannya, maka pemahaman Anda sangat buruk. Setelah kamu memahami aturan rahasia dasar, mari kita mulai memecahkan teka-tekinya. Pecahkan teka-teki ke-124 dan ke-125 di sebelah kanan, dan naiklah secara berurutan. Aku akan memberimu waktu lebih lama. Kamu mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan situasi ini. Setelah batas waktu, jika kamu bahkan tidak mencapai inti dari persyaratanku, kamu akan tersingkir. Duan Donghe berkata langsung, tentu saja, jika kamu tersingkir kali ini, kamu hanya akan mati. Luo Feng dan mereka berempat terkejut saat mendengar ini. Jatuh. Tentu saja, kamu belum benar-benar berhubungan dengan warisan. Duandong Hedao, hanya jika Anda menyelesaikan situasi ini, mencapai persyaratan utama saya, dan memasuki tahap berikutnya, Anda dapat mulai menghubungi warisan. Jadi, jika kamu belum pernah bersentuhan dengan warisan, wajar jika jiwamu tidak perlu dimusnahkan, hanya tubuh ketuhananmu yang saat ini yang dimusnahkan. Jika kamu masih memiliki klon di dunia luar, kamu masih bisa bertahan. Duan Donghe berkata langsung, tetapi ketika Anda mulai berhubungan dengan warisan, kecuali satu-satunya pewaris sejati yang mungkin, jiwa semua orang akan dimusnahkan. Benar saja, Saudara Yun benar. Begitu kita berhubungan dengan warisan yang sebenarnya, Duan Donghe pasti tidak akan memberi kita kesempatan untuk dibangkitkan. Ini normal. Duan Donghe sangat menghargai warisan, bagaimana dia bisa melakukan kesalahan bodoh seperti itu. Lihat ke depan. Duan Donghe menunjuk ke depan, bangun. Ledakan, 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 ledakan. Di tengah koridor, tanah mulai bergetar. Kemudian tanah mulai terpisah, dan 4 pilar cahaya yang memancarkan cahaya warna-warni tiba-tiba muncul. 4 pilar ini milik kalian berempat masing-masing. Duan Donghe memandang Luo Feng dan mereka berempat, setelah Anda memahami aturan rahasia dasar, Anda dapat mulai menyelesaikan game tersebut, menyelesaikan game ke-124, dan kemudian game ke-125. Gunakan kekuatan ilahi untuk menguraikan rahasia lengkap penyelesaian permainan dan mentransfernya ke pilar kristal. Setelah solusi berhasil, pilar kristal akan mengingatkan Anda. Solusinya gagal, dan Jingzu tidak merespon sama sekali. Teruskan. Meski waktunya lama, tapi juga terbatas. Jika dalam waktu terbatas, siapa di antara kalian yang bisa menyelesaikan 6.000 game? Kalian akan langsung menerima warisan silsilah Duan Donghe saya. Tidak perlu menjalani tes lebih lanjut. Ketika kamu bisa menyelesaikan 6.000 game, kamu ditakdirkan untuk memiliki masa depan yang cerah,
dan pencapaian masa depanmu pasti akan lebih baik dariku. Tapi saya memperkirakan tidak ada di antara Anda yang bisa melakukannya. Saya juga tidak punya harapan untuk ini. Jadi, penuhi persyaratan inti saya dalam waktu yang terbatas. Ini harapan saya untuk Anda. Orang yang memecahkan lebih banyak masalah di dunia akhir, memiliki keuntungan tersendiri ketika menerima warisan. Setelah Duan Donghe selesai berbicara, dia melirik Luo Feng dan mereka berempat, dan kemudian sosok mereka menghilang ke udara. East River yang rusak menghilang. Pada koridor yang luas dan luas ini terdapat 123 bayangan 3 dimensi di kiri dan 10.080 bayangan 3 dimensi di kanan. Luo Feng, penguasa serangga rusa, penguasa bayangan Ai, dan penguasa penyihir dan iblis, semuanya merasakan tekanan yang tak terlihat. Hiburan permainan. Penguasa bayangan Ai berbisik, saya tidak menyangka Duan Donghe akan menyaring kita dan menguji kita dengan permainan dari peradaban kuno. Kegilaan. Penguasa serangga rusa berkata dengan dingin, apakah menurutmu ini adalah permainan? Pernahkah kamu mendengar Duan Donghe berkata bahwa di peradaban kuno itu, dari yang junior hingga yang terkuat, hampir semua orang suka mempelajari situasi badak ini. Dan selama kita bisa menyelesaikan 6.000 game, pencapaian kita di masa depan ditakdirkan untuk lebih tinggi dari pencapaian Duan Donghe Wu. Itu artinya mudah untuk menerobos reinkarnasi. Luo Feng, penguasa bayangan Ai dan penguasa penyihir dan iblis, merasakan hatinya terbakar saat mendengar ini. Ya, masuk ke dalam reinkarnasi. Apa suatu kehormatan bisa membiarkan sukunya sendiri ada selamanya? Aku ingin umat manusiaku ada selamanya, kata Luo Feng dalam hati. Penguasa rusa dan serangga juga membara di dalam hatinya. Bahkan nenek moyang Ziyue menganggapnya sangat penting. Nenek moyang Ziyue telah lama melampaui reinkarnasi, dan kekuatannya sangat tinggi. Bahkan dia sangat mementingkan warisan ini. Warisan ini jelas sangat penting. Saya ingin melihat betapa kuatnya permainan yang disebut badak ini. Saya tidak percaya. Saya telah menyelesaikan kurang dari 6.000 permainan. Semua orang yang hadir sangat bersemangat. Mereka semua adalah penguasa alam semesta, dan kesadaran mereka bekerja dengan kecepatan yang mengerikan. Anda dapat memikirkan pikiran yang tak terhitung jumlahnya hanya dalam 1 detik, sehingga Anda merasa percaya diri. Luo Feng juga percaya diri. Meskipun dia adalah penguasa alam semesta, namun kehendaknya juga merupakan batasan penguasa alam semesta. Lebih penting, saya sangat mahir dalam aliran pola rahasia, dan saya telah mencapai tingkat penguasa alam semesta. Diagram pola rahasia dan biro kaisar badak keduanya merupakan diagram 3 dimensi dan memiliki banyak kesamaan. Saya baru saja melihat sekilas, dan melihat banyak pola rahasia di dalamnya. Luo Feng diam-diam berpikir, saya khawatir keduanya memiliki banyak kesamaan, dan selama ratusan tahun sejak saya meninggalkan ruang pilar batu berpola hitam, kesadaran saya telah memahami hukum pilar batu berpola hitam, mempelajari metode rahasia, dan mempelajari aliran pola rahasia, aliran waktu menjadi sangat cepat 3,000 kali. Sekarang, pencapaian saya dalam semua aspek teknik dan hukum rahasia jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Nenek moyang Ziyue dan klan mata ilahi segera membuat pengaturan setelah mendengar tentang situasi Kaisar Badak. Umat manusia tentu saja tidak terkecuali. Luo Feng, cepatlah, kamu klon Laut Neter, cepat ikuti aku ke alam semesta kecil pendiri kapak raksasa. Nenek moyang asli telah ditekan secara permanen, sehingga mustahil bagi alam semesta awal untuk mempertahankan percepatan waktu yang paling sempurna. Namun, di alam semesta kecil pendiri kapak raksasa, sebuah ruang dapat dibuka untuk mempertahankan percepatan 10.000 kali lipat waktu. Segera setelah dia mengetahui situasi Luo Feng, penguasa kota kekacauan tidak terlalu peduli dan secara pribadi mengambil klon Yuhai Luo Feng dan segera pergi ke alam semesta kecil pendiri kapak raksasa. Di sana, area terpisah akan dibuka untuk mempertahankan percepatan waktu 10.000 kali lipat. Bahkan orang terkuat di alam semesta pun tidak akan berani membiarkan seluruh alam semesta kecil berada dalam keadaan 10.000 kali percepatan waktu sepanjang waktu. Dalam hal ini, bebannya akan terlalu besar, dan hanya satu area kecil yang bisa melakukannya membuka. Di area terpisah ini, aliran waktu sekitar 10.000 kali lebih cepat daripada dunia luar, yang dapat memberikan efek yang mirip dengan rumah waktu. Tentu saja, bukan tidak mungkin untuk terus mempercepat aliran waktu, namun hal itu akan memberikan beban berat pada alam semesta kecil.
Sekitar 10.000 kali adalah keadaan yang relatif ideal. Jika hanya mempertahankan wilayah kecil yang mandiri, hampir tidak ada beban, dapat dipertahankan dalam jangka waktu lama, bahkan dapat mencapai konservasi energi. Waktu berlalu, dan bulan pun berlalu. Alam semesta maya, pada ruang bidang tersendiri terdapat kabut yang mengelilinginya, terdapat pilar-pilar batu, dan juga terdapat bayangan 3 dimensi pada pilar-pilar batu tersebut. Terdapat 123 pilar batu di barisan kiri. Ada 10.080 pilar batu di barisan kanan. Biro badak ini diselesaikan dan diakhiri karena penguasa kota Chaos dan pendiri kapak raksasa mengetahui tentang biro badak dan segera meminta Luo Feng untuk mensimulasikan dan menyalin biro badak ke alam semesta virtual. Jelas sekali, penguasa kota kekacauan, kapak raksasa, dan bahkan orang kuat umat manusia lainnya sangat penasaran dengan situasi Kaisar Badak ini. Permainan badak adalah permainan paling populer di peradaban kuno yang kuat. Mempelajari permainan badak sebenarnya dapat meningkatkan pemahaman Anda. Bagaimana mungkin kita tidak penasaran? Oleh karena itu, untuk mensimulasikan dan menyalin ke alam semesta virtual, Anda hanya perlu mensimulasikan satu salinan. Dengan kekuatan alam semesta virtual, Anda secara alami dapat mensimulasikan dan menyalin lebih banyak salinan. Sama seperti bermain catur, Anda mungkin tidak pandai bermain catur, namun tetap saja sangat mudah untuk meniru papan catur. Biarlah setiap penguasa alam semesta dalam umat manusia mempelajarinya. Sosok Yunhe muncul, dan dia melihat pilar batu dan bayangan 3 dimensi di atas. Apakah ini biro badak? Pada saat ini, orang-orang kuat dari umat manusia juga secara sadar masuk ke alam semesta virtual dan datang ke sini untuk mempelajari situasi Kaisar Badak. Ada keheningan di sekitar, tidak ada yang berbicara, semua orang tenggelam di dalamnya. Luo Feng juga ada di sana. Meski baru beberapa bulan berlalu, klon laut neter Luo Feng telah belajar selama ribuan tahun di alam semesta kecil pendiri kapak raksasa, dan telah menemukan aturan dasar untuk menyelesaikan permainan. Toh ada 123 solusi sempurna yang bisa menjadi acuan. Dengan mempelajari 123 solusi sempurna tersebut, asalkan pemahamannya tidak terlalu buruk dan berdasarkan riset komparatif, kebanyakan orang pada dasarnya bisa mengetahui aturannya. Luo Feng juga mengumumkan aturan dasar untuk menyelesaikan permainan. Namun, Yunhe tidak membaca aturan dasar yang diumumkan, melainkan serius memulai dari game pertama dan memilih untuk mempelajarinya sendiri. Situasi badak yang luar biasa dan rumit. Aku memikirkannya sejenak, tapi aku merasa benar-benar bingung. Apa aturan dasar permainan badak? Gumam Yunhe pelan. Tahukah Anda, tubuhnya berada di ruang pilar batu berbutir hitam, dan area tempat dia berada telah mencapai laju aliran waktu 30.000 kali lipat. Apa yang masuk ke alam semesta virtual sekarang hanyalah inkarnasi dari kekuatan ilahi yang tersisa di alam semesta asli. Kesadarannya untuk masuk ke dunia maya sepertinya hanya dipelajari sesaat, namun nyatanya, ia telah mempelajari tubuh pilar batu berbutir hitam selama 30.000 momen. Aku masih tidak percaya. Yunhe menjadi serius dan menaruh seluruh perhatiannya pada hal itu. Jika Anda tidak dapat memahami aturan dasarnya hanya dengan melihat jawabannya, itu akan sangat memalukan. Pada saat ini, Yunhe juga terangsang karena memiliki keinginan untuk menang. Dia memilih untuk tidak membaca peraturan yang diumumkan oleh Luo Feng, dan harus mencari tahu sendiri. Sejak datang ke dunia ini, dia belum pernah memainkan game dengan sepenuh hati. Tanpa diduga, saya akan berdiri di puncak sebenarnya dari lautan kosmik ini, dan sebagai gantinya saya akan mulai mempelajari permainan paling populer di peradaban kuno. Mau tak mau aku merasa seperti aku bermain game di kehidupanku sebelumnya, mempelajari strategi, dan menaklukkan ruang bawah tanah. Yunhe juga penuh rasa ingin tahu tentang permainan paling populer dari peradaban kuno yang kuat ini. Bagaimanapun, ini adalah permainan yang dapat menguji pemahaman Anda dan bahkan meningkatkannya. Apa aturan mainnya? Yunhe mempelajarinya dengan cermat. Meskipun dia baru mulai menelitinya, sebenarnya ia memiliki berkah waktu yang dipercepat 30.000 kali lipat, dan dia telah menelitinya selama 3 hari. Dengan perhitungan kecepatan kesadarannya, dia dapat dengan cepat dan menyeluruh mempelajari prinsip-prinsip struktur paling dasar bahkan dari pesawat ruang angkasa yang sangat kompleks sekalipun. Tapi sekarang, dia bahkan belum menemukan aturan mainnya yang paling dasar, dan ini masih berdasarkan jawabannya. Hal ini membuatnya hampir meragukan hidupnya. Ada sesuatu tentang biro badak ini.
Yun He menyentuh dagunya. Total ada 123 solusi. Permainan akhir dari 123 bangunan dan solusi dari 123 bangunan berhubungan satu sama lain. Lampu, pola rahasia, membentuk. Yun He tenggelam di dalamnya dan terus mempelajarinya. 3 hari penuh telah berlalu, namun kenyataannya, tubuh utama telah dipelajari selama 90.000 hari di bawah laju aliran waktu 30.000 kali dari pilar batu berbutir hitam. Akhirnya, ternyata, inilah aturan mainnya. Yun He menunjukkan senyuman. Biro badak, ini adalah tata letak permainan 3 dimensi, mirip dengan pola rahasia yang kompleks. 1. Dibagi menjadi 10.081 elemen dasar. 2. Setiap miniatur stereogram, setiap garis, dan setiap elemen dasar hanya dapat muncul 1 kali. Ketiga, setiap elemen dasar akan mengubah miniatur bangun 3 dimensi. Miniatur bangun 3 dimensi memiliki perubahan dan gaya yang hampir tak ada habisnya. Miniatur bangun 3 dimensi di setiap susunan tidak boleh tampak persis sama. 4, 5, ke-6, setiap diagram miniatur 3 dimensi mirip dengan diagram pola rahasia miniatur hukum. Ia dapat memiliki kombinasi yang tak terhitung jumlahnya dan perubahan yang tak terbatas. 7, 8, 9, bayangan 3 dimensi yang dibentuk oleh solusi akhir dapat membentuk siklus sempurna hanya dengan sedikit jejak kekuatan ilahi. Siklus energi, keberadaan abadi, tidak dapat dipecahkan dan tidak dapat dihancurkan. 9 aturan main. Sangat rumit. Dilihat dari tingkat kerumitannya, bahkan kesadaran penguasa alam semesta pun tidak dapat secara paksa mengingat posisi setiap elemen dasar. Elemen dasar yang tak terhitung jumlahnya membentuk sosok miniatur 3 dimensi. Tak terhitung banyaknya sosok miniatur 3 dimensi yang membentuk sosok 3 dimensi kecil, tak terhitung banyaknya sosok 3 dimensi kecil yang membentuk sosok 3 dimensi berukuran sedang, tak terhitung banyaknya sosok 3 dimensi berukuran sedang, dan akhirnya berubah menjadi sosok 3 dimensi berskala besar, yang merupakan solusi sempurna untuk sosok 3 dimensi. Bahkan penguasa alam semesta tidak dapat secara paksa menghafal diagram 3 dimensi yang begitu rumit. Semua misteri babak ini harus dipahami. Sama seperti menggunakan metode rahasia, Anda harus benar-benar memahami rahasianya sebelum dapat menggunakannya. Karena kompleksitasnya telah melampaui batas memori yang dipaksakan. Ini benar-benar luar biasa. Yun He tidak bisa tidak mengaguminya, aturan yang begitu rumit, dan setiap permainan yang terbentuk, begitu sempurna sehingga tidak bisa dihancurkan dan tidak menghabiskan sedikit pun energi. Konservasi energi, keberadaan abadi, luar biasa. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya tidak menyangka bahwa dalam situasi badak ini, saya benar-benar melihat siklus energi yang sempurna. Ini hanyalah sebuah karya seni yang sangat sempurna. Bukankah ini mirip dengan dunia maya? Jangkauan radiasi alam semesta maya mencakup seluruh alam semesta asli, yang seperti salinan sempurna dari segala sesuatu di alam semesta asli, dan juga hampir tidak mengonsumsi energi. Adapun solusi dari situasi badak, setiap sosok 3 dimensi juga dapat mencapai siklus sempurna dan bertahan selamanya. Putaran pertama permainan badak ini, dari segi misteri dan kerumitan, sebenarnya tidak sebaik metode rahasia bawaan saya yang terkuat, pola rahasia penghancuran ruang dan waktu. Tapi itu tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dihancurkan, dan energinya bersirkulasi selamanya, jadi memenuhi syarat. Benar-benar sempurna. Kaisar Badak layak dihormati oleh Duan Donghaewu. Untuk bisa membuat game yang misterius dan tidak terduga. Yun He sangat bersemangat. Ini seperti seorang fisikawan yang menemukan hukum fisika baru. Hal yang sama juga terjadi pada Yun He. Dengan sikap saleh, ia mulai mempelajari game kedua. Setelah memahami aturan permainannya, tentu akan lebih mudah untuk mempelajari permainan badak. Saya segera menyadari daya tarik luar biasa dari game ini. Yun, dia benar-benar kecanduan. Menarik, ada tantangan. Dan rasa pencapaian setelah menyelesaikan setiap permainan. Hal ini membuat masyarakat tidak bisa melepaskan diri, belajarlah lebih banyak lagi. Yun He semakin mengagumi Kaisar Badak karena mampu menciptakan permainan seperti itu. Ini adalah sesuatu yang mirip dengan aliran pola rahasia, tetapi sangat berbeda. Ini adalah hasil dari penyajiannya dalam arah dan metode lain. Dengan mempelajarinya, Anda bisa mendalami langkah demi langkah lebih dalam, itulah panduannya. Bahkan dengan alasan mengetahui aturan mainnya, permainan ini juga membutuhkan kecepatan kesadaran yang sangat tinggi.
Saya khawatir Anda setidaknya harus menjadi dewa abadi untuk benar-benar membenamkan diri dalam penelitian dan pembelajaran, sementara mereka yang berkekuatan rendah tidak dapat benar-benar mempelajarinya sama sekali. Kecepatan kesadaran tidak bisa mengimbangi. Duan Donghe berkata bahwa dalam peradabannya, semua orang mulai dari anak-anak hingga makhluk tertinggi suka bermain game. Artinya, di benua asal, beberapa anak dan junior mereka abadi. Pikiran ini terlintas di benak Yunhe, dan dia menghela nafas dengan emosi. Kemudian dia berhenti memikirkannya dan terus mempelajari Biro Kaisar Badak. Waktu berlalu cepat. Permainan badak ini sangat sulit. Seiring berjalannya permainan, kesulitan setiap permainan meningkat secara eksponensial. Saya telah belajar di sini selama setahun, tetapi tubuh saya telah berada di pilar batu berbutir hitam selama 30.000 tahun. Yunhe menghela nafas secara diam-diam. Setelah 30.000 tahun pencerahan, saya masih dalam tahap merenung dan belum benar-benar menyelesaikan masalah. 30.000 tahun. Yunhe memeriksa jawabannya dan akhirnya mampu melakukannya, menyelesaikan ronde ke-123 dalam sekejap. Dari game pertama hingga game Rhinoceros game ke-10.081, tingkat kesulitannya terus meningkat, dan persyaratan untuk pemahaman serta aspek lainnya menjadi semakin dilebih-lebihkan. Walaupun aturannya sudah saya rangkum sebelumnya, dari game pertama hingga game ke-123 saya juga memberikan solusi lengkapnya. Namun masih sulit untuk memahaminya secara menyeluruh dan menyelesaikan tata letaknya dalam sekejap hingga membentuk diagram 3 dimensi yang sempurna. Anda harus benar-benar memahaminya dan memahami sepenuhnya misterinya. 123 putaran pertama ini juga merupakan fondasi dari yayasan. Hanya ketika Yunhe memahami 100 game pertama dia merasa telah membuat kemajuan yang signifikan. Itu merupakan peningkatan dalam pemahaman. Ketika saya memikirkan tentang tata letaknya, saya secara tidak sadar menambahkan lebih banyak misteri struktural. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah peningkatan pemahaman dan peningkatan pemikiran. Setelah saya berhasil menyusun 100 pertandingan pertama, saya tiba-tiba merasa tercerahkan dan membuat kemajuan besar. Sekarang saya telah sepenuhnya memahami 123 ronde pertama dan memiliki dasar-dasarnya. Sekarang saatnya melihat ronde ke-124, di mana saya benar-benar memulai dari awal dan menyelesaikan solusinya. Yunhe melirik ke akhir game 124 di kejauhan, lalu fokus pada pilar batu di depannya dan mulai mencoba menyelesaikan game tersebut. Walaupun saya sudah memahami 123 ronde sebelumnya, karena solusi dari 123 ronde pertama sudah terselesaikan, saya tidak mengalami kesulitan hanya dengan mengikuti jawabannya agar dapat memahaminya dan memahaminya secara menyeluruh. Saat ini adalah pertama kalinya kami benar-benar mencoba menyelesaikan situasi tersebut. Tidak ada jawaban, tidak ada perbandingan, semuanya terserah Anda. Tidak seperti sebelumnya, saya bisa memahaminya dengan melihat hasil pertandingan. Sekarang melihat permainan akhir untuk menyelesaikan situasi, Yunhe jelas merasa tidak nyaman dan merasakan kesulitan. Sekali, dua kali, tiga kali, Yunhe terus mencoba tata letaknya, dan bahkan memiliki beberapa elemen dasar yang dia tidak yakin, dia hanya mengandalkan perasaan dan mencoba lagi dan lagi. Seiring berjalannya waktu, pikiran Yunhe menjadi semakin jernih. Kesadarannya digambarkan dari puluhan ribu dimensi dalam sekejap, digabungkan satu sama lain, dan elemen dasar dengan cepat ditentukan satu persatu. Saat pertama kali menyelesaikan game sendirian, beberapa wawasan sebelumnya tentang dasar-dasarnya tiba-tiba memberi saya pengalaman baru. Seolah-olah pemikiran seluruh orang telah terbuka sepenuhnya. Ini seperti seorang siswa yang telah mempelajari banyak matematika dasar dan pengetahuan teoritis, dan sekarang akhirnya mencoba menyelesaikan sendiri masalah matematika tingkat tinggi untuk pertama kalinya. Pengetahuan teoritis dasar adalah akumulasi primitif. Dan pemecahan masalah adalah praktik nyata. Coba lagi dan lagi. Tumbuh lagi dan lagi. Pemikiran seluruh orang telah terbuka dan berkembang sepenuhnya. Setiap pertumbuhan adalah peningkatan pemahaman. 1 bulan penuh telah berlalu. Bas. Gambar bayangan 3 dimensi berbentuk kerucut terbentuk di pilar batu di depan Anda, membentuk siklus sempurna. Bayangan 3 dimensi ini begitu sempurna sehingga melayang tanpa jejak kekuatan ilahi yang hilang. Ia bersirkulasi dengan sendirinya seolah-olah ia bisa ada selamanya. Pertandingan ke-124, solusi sempurna. Yunhe merasa senang dan terkejut. Akhirnya, saya berhasil menyelesaikan situasi tersebut untuk pertama kalinya.
Lebih dari setengah bulan. Faktanya, waktu sebenarnya yang dihabiskan lebih dari setengah bulan dikalikan 30.000 kali lipat. Ini tidak mudah. Namun rasa pencapaian setelah menyelesaikan masalah, serta pertumbuhan pemahaman diri sendiri yang berkelanjutan, dan perasaan pikiran yang sangat jernih, sungguh menawan. Itu membuat orang ingin ketagihan. Tidak membosankan sama sekali. Lanjutkan ke permainan 125. Ia sadar, dirinya hanya bertanggung jawab menyelesaikan masalah di jagat maya. Penelitian sebenarnya adalah mempelajari biro badak di ruang pilar batu berpola hitam, dengan laju aliran waktu 30.000 kali, sambil menanggung dampak kemauan. Dalam situasi seperti itu, pikiran dan kesadaran sepenuhnya terbenam di dalamnya, dan bahkan tekanan kemauan pun tidak begitu tidak nyaman. Ledakan, ledakan. Kapal luar angkasa berada di pintu palka kapal makam. Tanah suci bulan ungu, tanah suci Kaisar Timur, kamu sama sekali tidak mengkhawatirkan tenggat waktu, tapi kamu masih ingin merebut warisan ini. Apakah menurutmu hanya kalian berdua yang bisa menghentikan seluruh era reinkarnasi pertama kita? Tidak hanya seluruh era reinkarnasi pertama kita, saya yakin 2 era reinkarnasi besar lainnya juga ingin sekali memasukinya. 2 orang tua, keluar dari sini. Menjauhlah. Hancurkan harapan klan kita, terlepas dari apakah itu tanah suci, ayo serang bersama. Pada saat ini, orang-orang di pintu palka kapal makam sudah membunuh dengan gila-gilaan. Tanah suci bulan ungu, manusia terkuat di alam semesta yang dibawa oleh tanah suci Kaisar Timur tidak masuk untuk menerima warisan, sebaliknya, mereka memblokir pintu dengan harta karun tertinggi seperti istana. Jangan biarkan kekuatan lain masuk. Menghadapi berakhirnya era reinkarnasi pertama, siapa yang peduli apakah itu tempat suci atau bukan? Menghadapi tenggat waktu, orang-orang terkuat di alam semesta dari 2 tempat suci tersebut berani bergabung untuk memblokir pintu tersebut. Segera, orang-orang terkuat di alam semesta yang datang dari era reinkarnasi pertama, penguasa alam semesta, semuanya bergabung dan mulai menyerang dengan gila-gilaan. Hanya saja orang terkuat di alam semesta di 2 tempat suci tersebut memiliki harta yang paling kuat, dan mereka tidak dapat menyerangnya untuk sementara waktu. Kamu bisa menghalangiku untuk sementara waktu, apakah kamu pikir kamu bisa menghalangiku untuk waktu yang lebih lama? Saat pasukan lain datang, Anda tetap tidak akan bisa menghentikan mereka. Sial, sial, tanah suci Jeroan, brengsek. Orang-orang kuat lainnya dari era reinkarnasi pertama yang diblokir di luar mau tidak mau menjadi semakin marah. Perlu dicatat bahwa klan mata ilahi hanyalah salah satu kekuatan di era pertama reinkarnasi. 1 lawan 1, tanah suci alam semesta sangat kuat. Tetapi jika dibandingkan dengan seluruh era reinkarnasi, bahkan era alam semesta primitif yang paling lemah pun harus memiliki 2 tempat suci yang digabungkan untuk bersaing. Adapun era reinkarnasi pertama, hanya ada lusinan orang terkuat di alam semesta. Dari segi kekuatan, saya khawatir jika 2 alam semesta tanah suci diikat dan digandakan, mereka tidak akan cukup untuk bertarung. Belum lagi, kali ini kita menghadapi 3 era reinkarnasi. Itu tidak bisa dihentikan sama sekali. 2 orang tua dari tanah suci Ziyue dan tanah suci Dongdi telah memblokir pintu selama lebih dari setahun. Segera, 7 orang terkuat di alam semesta, bersama dengan penguasa alam semesta yang perkasa, menyerbu masuk. Namun kemudian, ke-7 orang terkuat di alam semesta ini dengan cepat berbalik dan membantu kedua tempat suci tersebut dan terus memblokir pintunya. Blokir pendatang yang terlambat dan berikan waktu bagi elit kuat dari suku mereka sendiri untuk masuk dan menerima warisan. Namun, kali ini hanya setengah tahun sebelum kumpulan terakhir lebih dari 20 orang terkuat di alam semesta, dipimpin oleh sejumlah besar penguasa alam semesta, sejumlah besar penguasa alam semesta, dan sejumlah besar makhluk abadi, para dewa, juga masuk dengan cara yang perkasa. Kali ini, pemutaran film Duan Donghe jelas jauh lebih kejam. Jika kita mengatakan itu pada saat itu, Luo Feng dan yang lainnya telah melenyapkan sekitar setengah dari mereka. Nah sekarang, karena calonnya nanti banyak sekali. Hasilnya, tingkat eliminasi penguasa alam semesta, yang mulia alam semesta, mencapai 80%. Tingkat eliminasi dewa abadi mencapai 99%. Di dalam perahu makam, berkumpullah para elit absolut dari 3 era reinkarnasi utama dan 2 tempat suci utama. Ada 11 penguasa alam semesta di tanah suci bulan ungu. Di tanah suci Kaisar Timur, ada 14 penguasa alam semesta.
Di seluruh era reinkarnasi pertama, ada 6 orang terkuat di alam semesta dan 126 penguasa alam semesta. Adapun penguasa alam semesta, Dewa Abadi, masih ada lagi. Di seluruh era reinkarnasi kedua, ada 1 orang terkuat di alam semesta dan 32 penguasa alam semesta. Di era alam semesta asli, ada 21 penguasa alam semesta. Dari data tersebut kita bisa melihat penentuan era reinkarnasi pertama. Hampir setiap kekuatan mengirimkan sejumlah besar elit. Namun di hadapan banyaknya jumlah dan kekuatan era reinkarnasi pertama, bahkan kedua tempat suci itu hanya bisa menundukkan kepala dan bersembunyi, tanpa keuntungan sama sekali. Alasan mengapa jumlah orang terkuat di alam semesta tidak sebanyak itu adalah karena dua tempat suci tersebut. Sebab, kedua tempat suci tersebut telah mengatur masuknya penguasa alam semesta, yang mulia alam semesta, dan Dewa Abadi, namun tidak ada orang terkuat di alam semesta. Hal ini juga membuat 3 era reinkarnasi besar melihatnya. Mereka juga memahami bahwa dalam hal latar belakang dan jumlah rahasia yang mereka ketahui, 3 era reinkarnasi besar mereka tidak dapat dibandingkan dengan 2 tempat suci utama. 2 tempat suci, yang dulunya sangat transenden, mengirimkan sejumlah besar orang berkuasa di masa ini. Jelas sekali, warisan ini sangat penting. Kedua, tanah suci alam semesta belum mengatur orang terkuat di alam semesta untuk masuk dan bersaing memperebutkan warisan. Saya khawatir hal ini juga menunjukkan bahwa tidak ada gunanya bagi orang terkuat di alam semesta untuk masuk, dan peluangnya memperoleh warisan mungkin tipis. Jadi kecuali di awal, ketika klan mata ilahi menyerbu masuk dengan 2 orang terkuat di alam semesta, kekuatan setelahnya tidak lagi begitu buta. Di era reinkarnasi pertama, yang dibuat sedikit gila oleh tenggat waktu, total 6 orang terkuat di alam semesta masuk. Di era reinkarnasi kedua, hanya 1 orang yang masuk, dan orang ini masih seorang musafir. Di alam semesta asli, tidak ada satupun orang terkuat di alam semesta yang masuk. Kali ini, alam semesta primitif adalah yang terlemah, dan lebih sedikit alam semesta kuat yang dikirim, sehingga semua kekuatan memilih untuk bergabung dan membentuk sebuah kelompok. Aliansi Manusia Hong, Aliansi Zerg, Aliansi Mesin, Klan Kristal, Klan Penjara, Aliansi Raksasa Langit Berbintang, Aliansi Xinjiang Utara, Sekte Dewa Leluhur, DEL. Semua negara adidaya di alam semesta asli bersatu dan mengirim sejumlah besar orang kuat, terutama para Dewa Abadi, yang mengirim lebih dari 100.000, dan membunuh mereka semua. Namun, setelah pemeriksaan, jauh lebih sedikit orang yang dapat menghubungi Biro Badak. Di antara orang-orang kuat Hongmeng, hanya ada 1 penguasa alam semesta, Master Peng Gong, yang memimpin tim dan memimpin 9 penguasa alam semesta dan 102 dewa. Sisanya binasa dalam koridor hidup dan mati. Untungnya, penguasa alam semesta yang dikirim oleh Hongmeng kali ini semuanya memiliki kemampuan untuk mengkloning diri mereka sendiri. Adapun penguasa alam semesta, Dewa Abadi, bahkan jika dia jatuh, dia dapat dibangkitkan dengan membalikkan ruang dan waktu. Waktu ibarat air mengalir, berlalu dari tahun ke tahun. Dalam sekejap mata, 500 tahun telah berlalu. Kesulitan situasi Kaisar Badak juga telah benar-benar dirasakan oleh para elit dari 3 era reinkarnasi besar dan 2 tanah suci utama. Banyak orang bahkan belum menyelesaikan game ke-124. Tahukah Anda, para elit yang bisa mengatasi situasi Badak di sini? Tak perlu dikatakan lagi, inkarnasi kekuatan ilahi mereka harus berada di alam semesta kecil mereka sendiri, diberkati dengan percepatan waktu 10.000 kali lipat. 500 tahun setara dengan pemborosan 5 juta tahun. Butuh waktu lama dan bahkan game ke-124 tidak terselesaikan. Tentu saja, Dewa Abadi tidak termasuk dalam kategori ini. Dewa Abadi, kecuali mereka memiliki kekuatan avatar, dapat memperoleh berkah 10.000 kali kecepatan waktu. Jika tidak, para Dewa Abadi tidak akan bisa meninggalkan inkarnasi kekuatan ilahi mereka di alam semesta kecil dengan kekuatan ini. Pertandingan ke-1500, solusinya berhasil. Alam semesta virtual, ruang bidang independen. Yunhe berdiri di depan bayangan 3 dimensi di akhir game 1501 dan mempelajarinya dengan cermat. Dalam 500 tahun, Yunhe sebenarnya menghabiskan 15 juta tahun. Selama 15 juta tahun terakhir, seiring dengan penyelesaian setiap permainan akhir, waktu yang dibutuhkan Yunhe untuk menyelesaikan setiap permainan juga meningkat. Semakin lambat dan semakin lambat.
Butuh 15 juta tahun penuh untuk menyelesaikan game ke-1500 dengan sempurna. Babak 1501. Itu sangat sulit. Putaran ke-1500 adalah sebuah hambatan. Yunhe memandang Luo Feng tidak jauh dari situ. Luo Feng saat ini terjebak di ronde ke-1000. Kemacetan Yunhe adalah 1500 putaran, dan kemacetan Luo Feng adalah 1000 putaran. Lalu Yunhe menggelengkan kepalanya sedikit. Klon Laut Neter Luo Feng berada di alam semesta kecil pendiri kapak raksasa, dengan laju aliran waktu 10.000 kali lipat. Dengan kata lain, Yunhe menghabiskan waktu 2 kali lebih banyak dari Luo Feng. Tapi Yunhe yang mengalami dampak intensitas tinggi akan terus-menerus. Klon-klan pembunuh iblis Luo Feng juga menerima dampak dari keinginannya, tapi dia tidak tahu seberapa kuatnya. Namun menurut karya aslinya, klon-klan pembunuh iblis Luo Feng seharusnya mundur sedikit saat ini dan tidak lagi mempertahankan kondisi dampak pamungkasnya. Seharusnya ia mundur ke daerah di mana penguasa alam semesta dapat menanggungnya dengan relatif mudah, di mana laju aliran waktu paling banyak 1 hingga 2000 kali lipat. Dihitung dengan cara ini, pemahaman Yunhe sebenarnya sedikit lebih buruk daripada pemahaman Luo Feng. Karena Luo Feng hanyalah penguasa alam semesta, dan Yunhe adalah penguasa alam semesta. Kecepatan operasi kesadaran berbeda. Tentu saja hambatannya juga berbeda. Namun, Yunhe menghabiskan lebih banyak waktu. Haha, apakah pemahamanku lebih buruk dari Luo Feng? Kalau begitu mari kita berkompetisi dan lihat siapa di antara kita yang pada akhirnya memiliki jawaban terbanyak. Yunhe segera berhenti memikirkannya dan terus tenggelam dalam solusi game 1501. Sungai Awan. Luo Feng. Di alam semesta virtual, saat Yunhe dan Luo Feng sama-sama tenggelam dalam penyelesaian situasi badak. Sesosok pria berjubah putih berdiri tidak jauh dari situ, memperhatikan. Pria berjubah putih ini memiliki mata seperti batu giok, yang secara samar-samar berisi rahasia cara kerja seluruh alam semesta. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya, seolah-olah dia sedang keluar jalan-jalan, terlihat santai dan nyaman. Mereka layak menjadi 2 orang jenius yang tiada taraf. Putra surga yang bangga lahir di era yang sama dan dari planet yang sama. Pria berjubah putih mengamati Yunhe dan Luo Feng dari kejauhan. Tapi mata Yunhe dan Luo Feng bahkan bisa melihat ke arahnya, tapi sepertinya mereka tidak bisa melihat pria berjubah putih sama sekali. Ini adalah sesuatu yang bahkan pendiri Giant Axe tidak dapat melakukannya di dunia maya. Hanya pencipta alam semesta virtual, leluhur asli. Hanya nenek moyang asli yang bisa melakukannya. Bahkan jika dia berdiri di depan Yunhe, Yunhe tidak merasakan apapun. Keduanya memiliki waktu pelatihan yang sangat singkat, tetapi mereka memiliki kemauan yang sangat kuat. Nenek moyang asli pria berjubah putih memuji dengan lembut, mereka berdua dari sekolah diagram pola rahasia. Mungkin sekolah diagram pola rahasia mirip dengan permainan Kaisar Badak, jika tidak, mereka tidak akan bisa melakukannya. Bahkan kecepatan kapak raksasa itu jauh lebih cepat daripada kecepatan Kaisar Badak. Orang-orang berkuasa dalam umat manusia juga mempelajari situasi badak melalui alam semesta virtual. Oleh karena itu, leluhur asli secara alami mengetahui kemajuan yang berbeda dari solusi setiap orang kuat. Dia terkejut saat mengetahui bahwa Yunhe dan Luo Feng mampu menyelesaikan situasi ini jauh lebih cepat daripada penguasa alam semesta lainnya, bahkan pendiri kapak raksasa pun tidak. Dilihat dari warisan ini, abadi, yang mulia, penguasa alam semesta, dan yang terkuat di alam semesta, keempat tingkat ini memiliki fondasi yang sangat berbeda dan kecepatan pencerahan yang berbeda secara mendasar. Saya kira Duandonghe juga memiliki persyaratan penyaringan dan penilaian yang berbeda untuk ahli waris. Pria berjubah putih itu mengangguk ringan, Luo Feng hanyalah yang mulia alam semesta, dan persyaratannya tidak boleh setinggi penguasa alam semesta, tetapi dia dapat memahaminya begitu cepat, melampaui kapak raksasa. Tampaknya Duandonghe mengincarnya, dan dia juga mengincarnya. Itu tidak mengherankan. Ada juga Yunhe, kecepatannya sedikit lebih cepat dari Luo Fengdu. Dia saat ini berada di ruang pilar batu berpola hitam, menerima dampak dari keinginannya saat mempelajari situasi Kaisar Badak. Saya hanya tidak tahu di mana arus sungai Yunhe saat ini dan jam berapa. Jika Yunhe juga menerima warisan, aku ingin tahu apakah Duandonghe lebih menghargai Luo Feng atau Yunhe. Nenek moyang asli pria berjubah putih menggelengkan kepalanya sedikit, jika perkiraanku benar,
Aku harus lebih memikirkan Luo Feng, bukan? Penguasa alam semesta dan penguasa alam semesta memiliki persyaratan penilaian yang berbeda, tetapi kecepatan keduanya serupa. Duan Donghe pasti akan lebih cenderung memilih penguasa alam semesta daripada penguasa alam semesta, karena yang jelas penguasa alam semesta lebih potensial dan tentunya lebih cocok untuk menjadi penerusnya. Sekolah Diagram Pola Rahasia, Biro Kaisar Badak, menarik. Yuanzu tersenyum. Kapak raksasa jelas jauh lebih buruk dalam hal penelitian dan deduksi. Ia terlalu bodoh dan hanya menyukai kapak. Nenek moyang asli menggelengkan kepalanya, jika tidak, dia tidak akan memiliki dasar orang terkuat di alam semesta, dan kecepatan pemahamannya tidak akan secepat Yun He dan Luo Feng. Situasi badak ini sungguh menarik. Nenek moyang asli melangkah di antara Yun He dan Luo Feng, tetapi mereka berdua tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Jika saya hanyalah yang mulia alam semesta atau penguasa alam semesta, kecepatan pencerahan saya tidak akan secepat mereka berdua. Fondasinya sendiri sangat tinggi. 10 hukum asli dan 8 hukum fusi telah lama dipahami. Alamnya sangat tinggi, dan dalam hal kemauan dan kesadaran, juga sangat tinggi. Dari segi kekuatan, dia nomor 1 di lautan semesta. Bahkan selama bertahun-tahun ditekan secara permanen, dia sendiri telah menjadi lebih sempurna dan kuat, dan telah menyentuh level lain. Itu hanya karena dia ditekan secara permanen dan tidak bisa keluar. Bagaimana kita menyelesaikan game ke-2000 ini? Nenek moyang asli melangkah maju dan sampai pada akhir pertandingan ke-2000. Dia sedikit mengernyit. Dia jenius, dan bakatnya luar biasa. Alam semesta virtual awalnya harus memenuhi kebutuhan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya setiap hari, jadi dalam hal deduksi, dia bahkan lebih kuat dan sangat pandai dalam hal itu. Bagaimana solusi sempurna untuk permainan akhir seperti ini dan siklus sempurna bisa mirip dengan metode rahasia alam semesta virtualnya sendiri. Di bawah komando tinggi, kecepatan menyelesaikan situasi Kaisar Badak secara alami jauh lebih cepat daripada kecepatan Yun He dan Luo Feng. Kaisar Badak, eksistensi macam apa ini yang bisa menciptakan hal-hal luar biasa seperti itu? Bahkan leluhur asli yang selalu bangga pun mau tidak mau mengagumi Kaisar Badak saat ini. Dia berdiri di sana, diam-diam memahaminya dengan cermat. Di sekelilingnya, waktu mengalir 10.000 kali lebih cepat. Sebagai pencipta alam semesta maya, ia dapat dengan mudah membuat aliran waktu di sekitarnya mencapai 10.000 kali lipat dalam rentang yang sangat kecil. Nenek moyang asli, Yun He, dan Luo Feng semuanya bersebelahan. Namun Yun He dan dua orang lainnya sama sekali tidak menyadari keberadaan leluhur asli di samping mereka. Setelah melewati hambatan pertama dalam 1500 game, ketika Yun He menyelesaikan 1501 game, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pemahamannya sepertinya telah meningkat lagi. Kecepatan resolusi pada game 1501 sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Beberapa dekade kemudian, terakhir, Luo Feng juga berhasil menembus hambatan pertama, 1000 game. Dan dia juga orang pertama di antara banyak pewaris yang mencapai persyaratan dasar untuk mendobrak East River. Saat ini, Yun He baru mencapai ronde ke-1600. Orang-orang kuat dari umat manusia datang untuk memberi selamat kepada Luo Feng dan memberikan dorongan. Tak jauh dari situ, leluhur aslinya, seorang lelaki berjubah putih, menyaksikan dalam diam dan tidak muncul. Umat manusia hanya bisa mengandalkan mereka untuk memperjuangkan segalanya, dan aku hanya bisa melihat dari samping. Pria berjubah putih itu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menghela nafas. Selama bertahun-tahun tanpa akhir, dia telah menyaksikan umat manusia menghadapi beberapa krisis, namun dia tidak memiliki solusi karena dia telah tertekan secara permanen dan tidak dapat keluar sama sekali. Oleh karena itu, meskipun nenek moyang aslinya sering pergi ke berbagai tempat, bahkan muncul di pertemuan kelompok manusia dan pertemuan Hongmeng, diam-diam mendengarkan dan menonton, tidak ada orang kuat yang mengetahui bahwa dia telah muncul di sana. Alam semesta maya, dia adalah penguasa alam semesta maya. Di dunia maya, dia maha kuasa. Namun, terlepas dari kekuatannya yang luar biasa, pertarungan dengan asal mula alam semesta asli membuatnya menyadari banyak hal. Dia menjadi lebih kuat di tahun-tahun ketika dia ditekan secara permanen. Sekarang, dia sangat percaya diri bahkan dalam reinkarnasi. Tapi sudah terlambat, saya tertekan selamanya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Primordial Universe, aku tidak akan rela menundukkan kepalaku, apalagi menerima takdirku. Tidak akan.
Meski hanya ada sedikit peluang, aku akan berjuang sampai akhir. Cahaya menakutkan melintas di mata leluhur aslinya, dan kemudian dia berbalik untuk melihat Biro Badak, diam-diam mempelajari dan memahami. Akhir pertandingan tahun 2001. Setelah perayaan singkat, semua orang bubar tanpa gangguan lebih lanjut. Saudara Yun, kamu berada di babak mana sekarang? Luo Feng memandang Yun He tidak jauh dari situ dan bertanya dengan lembut. Putaran ke-1600. Yun He menggelengkan kepalanya. Saudara Yun, kamu memang jauh lebih cepat dariku. Luo Feng memuji. Tidak ada bandingannya. Yun He menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya adalah penguasa alam semesta, dan Anda adalah yang mulia penguasa alam semesta. Saya hanya 600 pertandingan di depan Anda, dan saya berada dalam kegelapan, ruang pilar batu berpola, dan laju aliran waktu 30.000 kali lipat, dibandingkan dengan aliran waktu Anda 2 kali lebih cepat di alam semesta kecil kapak raksasa. Saya membutuhkan waktu 2 kali lebih lama dari Anda untuk menyelesaikan 600 putaran di depan Anda. Jadi, pemahamanmu lebih baik dariku. Yun He berkata sambil tersenyum, jika kita membaginya berdasarkan kemacetan, aku hanya unggul 100 pertandingan darimu. Jika Anda kalah, Anda kalah. Tidak ada salahnya mengakuinya. Kemacetan. Luo Feng terkejut. Ya, kemacetan. Anda adalah penguasa alam semesta, dan saya adalah penguasa alam semesta. Kemacetan kita berbeda. Yun He menjelaskan, Duan Donghe pasti memiliki persyaratan berbeda untuk alam yang berbeda. Misalnya keabadian, seperti alam semesta yang mulia, bisakah persyaratan Anda sama dengan persyaratan orang terkuat di alam semesta? Maka tidak perlu menyaring atau memilih pewaris sama sekali. Pilih saja siapa yang memiliki level lebih tinggi. Luo Feng terkejut sesaat, lalu mengangguk. Ya, kemacetan. Ada perbedaan inheren antara berbagai bidang, dan persyaratannya juga harus berbeda. Misalnya, bagi makhluk abadi, apakah persyaratannya bisa sama dengan persyaratan orang terkuat di alam semesta? Kecepatan kesadarannya sangat berbeda, jadi mengapa Duan Donghe membiarkan immortal masuk untuk menerima warisan? Persyaratan intinya jelas sangat berbeda antara bidang yang berbeda. Jadi, dari sudut pandang ini, saya memang menang. Luo Feng tiba-tiba merasa sangat bersemangat. Teruslah bekerja keras, aku tidak akan menyerah. Yun He berkata sambil tersenyum, aku akan bekerja keras untuk mengejar ketinggalan, tapi kamu harus hati-hati, jangan biarkan aku mengejar ketinggalan. Haha, oke. Luo Feng mengangguk dengan berat. Dia dipenuhi dengan semangat juang dan kegembiraan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia akhirnya berhasil menyusul saudara Yun dalam aspek tertentu. Terlebih lagi, dia bisa berdiri di jalur yang sama dengan kakak Yun dan berkompetisi secara bersamaan. Ini adalah sesuatu yang sangat dia sukai dan sesuatu yang selalu dia inginkan. Tiba-tiba hatinya dipenuhi semangat tinggi. Saudara Yun, tahukah kamu? Aku selalu mengincar dan mengejarmu. Akhirnya, hari ini, aku bisa berdiri di level yang sama denganmu dan bersaing denganmu. Saya akan terus bekerja keras dan tidak akan pernah ketinggalan. Mari kita lihat siapa di antara kita yang paling banyak memecahkan teka-teki pada akhirnya. Pikir Luo Feng dalam hati. Luo Feng mengejar. Yun He memandangi pilar batu di depannya, memandangi bayangan 3 dimensi. Sejujurnya, saat ini, dia merasa sedikit rumit. Hari ini akhirnya tiba. Dia sebenarnya sudah siap secara mental untuk ini. Karena tidak ada yang mengetahui potensi mengerikan Luo Feng lebih baik dari dia. Dia telah menunggu hari ini tiba. Apa kamu senang? Saya memang sangat bahagia, dan saya sangat bahagia untuk Luo Feng. Setelah bertahun-tahun bergaul, Luo Feng selalu menjadi satu-satunya teman yang dikenali Yun He di dalam hatinya. Namun kegembiraan itu bercampur dengan sedikit rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Setelah warisan Duan Donghe, potensi Luo Feng akan meledak sepenuhnya. Dari segi potensi dan pemahaman, Yun He sudah kalah. Begitu Luo Feng berhasil menyusul dan dikalahkan oleh orang yang begitu menakutkan, akan sulit bagi Yun He untuk mengejarnya lagi. Untuk orang seperti Luo Feng, tugasnya adalah mengungguli orang lain. Begitu dia melampaui tujuannya, dia tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengejarnya. Meskipun kekuatan Yun He saat ini untuk sementara lebih kuat dari Luo Feng, keunggulan ini hampir tidak berarti apa-apa. Pada tahap awal, saya selalu memimpin dan dikejar. Pada tahap selanjutnya,
Apakah saya yang dikejar? Yun He tersenyum. Benar saja, kecepatan garis lurus bukanlah apa-apa. Tikungan cepat sungguh cepat. Saya disusul di tikungan. Kalau begitu ayolah. Haha, aku tidak akan menyerah begitu saja. Yun He juga dipenuhi dengan rasa bangga. Waktu berlalu cepat. Sejak ditangkap oleh Luo Feng, Yun He memutuskan untuk mengubah strategi dan cara pencerahannya. Di masa lalu, dia tenggelam dalam pemahaman tentang situasi Kaisar Badak. Namun, semakin dia mempelajari Biro Kaisar Badak, dia akan menemukan bahwa Biro Kaisar Badak dan diagram pola rahasia memiliki kesamaan tertentu. Demi mempertahankan keunggulan, Yun He tidak mencobanya sebelumnya. Sekarang kami telah kalah, itu tidak masalah. Jika kita mengambil rute normal, kita pasti tidak akan bisa mengejar Luo Feng. Karena garis lurus ditakdirkan tidak dapat diatasi, gunakan saluran drainase untuk mengatasi tikungan tersebut. Yun He memutuskan bahwa selanjutnya, dia akan menghabiskan 70% waktunya mempelajari permainan Kaisar Badak dan 30% waktunya mempelajari sekolah diagram pola rahasia. Pergi dan pelajari metode rahasia paling kuat di Pulau Luar Angkasa Rahasia Jurang ke-9, 6 pola rahasia yang ditinggalkan oleh tamu gunung. Jika dia bisa menembus level orang terkuat di alam semesta dalam aliran pola rahasia, maka dia pasti akan lebih cepat saat mempelajari permainan badak. Kini, pencapaiannya dalam aliran pola rahasia telah mencapai batas penguasa alam semesta. Hanya dengan satu langkah, dia bisa menembus level orang terkuat di alam semesta. Diagram pola rahasia dan Biro Kaisar Badak dibandingkan satu sama lain. Perlu dicatat bahwa laju aliran sungai awan di daerah tempat pilar batu berbutir hitam berada adalah 30.000 kali lipat. Bahkan jika dia mengalokasikan 30% waktunya untuk mempelajari aliran diagram pola rahasia, dia masih menghabiskan lebih banyak waktu mempelajari permainan Kaisar Badak daripada Luo Feng. Dia tidak mempercayainya. Tidak bisa mengejar ketinggalan seperti ini. Selanjutnya, habiskan 70% waktumu untuk mempelajari Biro Kaisar Badak. 30% waktunya dihabiskan untuk mempelajari aliran pola rahasia. Membandingkannya satu sama lain, kecepatan pemahamanku mungkin lebih cepat. Begitu pencapaianku dalam aliran pola rahasia mencapai level orang terkuat di alam semesta, itu pasti akan jauh lebih mudah. Lagi pula, kemauanku tidak bisa ditinggalkan. Keinginanku saat ini masih jauh dari level Void True God. Jika dihitung berdasarkan area laju aliran waktu, setelah mencapai area laju aliran waktu 100.000 kali, itu seharusnya menjadi kehendak kehampaan tingkat dewa yang sebenarnya. Saya sekarang berada di area 30.000 kali. Hanya jika Anda memiliki kemauan yang kuat, Anda dapat pergi ke area di mana waktu mengalir lebih cepat. 40.000 kali, 50.000 kali. Waktu mengalir lebih cepat, dan saya punya lebih banyak waktu untuk meneliti. Secercah cahaya melintas di mata Yun He. Memang penting untuk mengendalikan keinginan Anda, itulah sebabnya Yun He selalu menekankan pada dampak keinginan yang ekstrim. Dengan dukungan armor pemakan skala, cadangan dan kecepatan kekuatan sucinya juga sangat dilebih-lebihkan. Tubuh ilahinya kini telah mencapai ketinggian lebih dari 20 juta kilometer. Semakin besar tubuh dewa, semakin cepat ia menyerap energi. Ditambah dengan bantuan armor pemakan skala, kecepatan menyerap energi dipercepat 100 kali lipat. Di masa depan, saat tubuh dewa menjadi lebih besar dan menjulang tinggi, kecepatannya akan menjadi semakin menakutkan. Ketika keinginannya mencapai tingkat dewa kekosongan sejati, dia memurnikan harta dari domain kekacauan, dan ketika tubuh dewanya mencapai batas 12 tahun cahaya, saat itulah dia menjadi yang terkuat di alam semesta. Semua pembangkit tenaga listrik teratas di alam semesta yang luas tahu betul pentingnya warisan yang kuat dalam peradaban kuno. Mereka semua diam-diam berharap di dalam perahu makam, orang kuat mereka sendiri akan mampu memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan permainan Kaisar Badak lebih cepat. Perahu luar angkasa adalah perahu makam di wilayah es yang menyala-nyala. Di sini, sekarang adalah medan perang sunyi terpenting di seluruh lautan kosmik. Warisan Duan Donghe dapat menentukan kekuatan mana yang dapat melampaui reinkarnasi dan menentukan kekuatan mana yang dapat menjadi alam semesta tanah suci berikutnya. Semua pihak sangat gila, dan tidak berani mengharapkan warisan langsung dalam waktu singkat. Sebaliknya, dia sangat ingin memenuhi persyaratan minimum untuk menyelesaikan game Kaisar Badak terlebih dahulu, agar mendapat kesempatan untuk memasuki tahap berikutnya. Selama peluang masih ada, segalanya mungkin.
Akhirnya, 100 tahun kemudian, saat ini, solusinya sudah mencapai tahun ke-600. Saat Yunhe menyelesaikan permainan hingga tahun 1800. Kandidat lain mencapai garis bawah. Kandidatnya, darah biru tanah suci Kaisar Timur, telah memenuhi persyaratan dasar untuk menyelesaikan permainan. Selain itu, ini juga merupakan penguasa kosmik. Intinya bagi penguasa alam semesta untuk menyelesaikan sebuah game adalah 1000 game. Master of the Universe, yang memiliki resolusi tercepat, telah mencapai 1200 putaran, dan masih belum mencapai persyaratan resolusi. Karena persyaratan dasar Master of the Universe untuk menyelesaikan sebuah game adalah 1500 game. Solusi tahun ke-800. Orang ketiga yang memenuhi persyaratan resolusi adalah Sueyu, seorang Zerg dari era reinkarnasi kedua. Ini adalah dewa yang abadi. Seiring berjalannya waktu, satu demi satu kandidat memenuhi persyaratan, dan pasukan dengan cepat menemukan jawabannya. Kekuatan yang berbeda memiliki persyaratan yang berbeda untuk menyelesaikan situasi tersebut. Misalnya, tidak satupun dari 7 orang terkuat di alam semesta, yang jelas-jelas memiliki kecepatan pemahaman yang sangat cepat, belum memenuhi persyaratan tersebut. Yang pertama adalah Luo Feng. Yang kedua adalah penguasa alam semesta. Yang ketiga adalah dewa abadi. Yang keempat juga merupakan dewa abadi. Yang kelima adalah penguasa alam semesta. Itu adalah salah satu yang mencapai 1200 game ketika diselesaikan 600 tahun yang lalu. Dari Tanah Suci Kaisar Timur, penguasa Yusan. Saat ini, solusinya sudah memasuki tahun ke-1100. Yunhe telah menyelesaikan game tersebut hingga 2000 game. Yang keenam adalah penguasa alam semesta. Yang ketujuh adalah penguasa alam semesta. Penguasa serangga rusa, penguasa alam semesta tingkat 6 yang menerima warisan sejak awal, akhirnya memenuhi persyaratan. Ini sudah merupakan tahun ke-1200 solusi tersebut. Dalam sekejap mata, 3000 tahun telah berlalu sejak akhir permainan. Saat ini, total 62 calon telah memenuhi syarat. Padahal, sejak tahun 2000, calon yang memenuhi syarat sudah memasuki masa ledakan besar. Pada saat itulah pemimpin umat manusia, Peng Gong, memenuhi syarat. Sebaliknya, tidak satu pun dari 7 orang terkuat di alam semesta yang berhasil. Akhirnya, hari ini, Raja Iblis Tiebu dari era reinkarnasi pertama, manusia terkuat di alam semesta, memenuhi persyaratan. 7 orang terkuat di alam semesta semuanya gemetar saat ini. Ya Tuhan, akhirnya, orang terkuat di alam semesta telah memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan permainan. Mereka hampir putus asa. 3000 tahun. Kandidat yang lebih lemah dari mereka semua memenuhi persyaratan, tetapi tidak satupun dari 7 kandidat miskin mereka yang berhasil, yang membuat mereka, orang terkuat di alam semesta, hampir ragu apakah masih ada harapan. Akhirnya, ada yang berhasil. Mencapai posisi ke-63 yang memenuhi persyaratan, Raja Iblis Tiebu, menjadi orang terkuat pertama yang berhasil di alam semesta. Ambang batas bagi orang terkuat di alam semesta adalah menyelesaikan 2000 game. Raja Iblis Tiebu menghela nafas dalam hati. Saat ini, Yunhe telah mencapai ronde ke-2986. Akan menyelesaikan situasi ini dalam 3000 tahun. Yunhe sudah berada di ruang pilar batu berpola hitam saat ini, area dengan laju aliran 50.000 kali lipat. 50.000 kali. Bisa dibayangkan berapa lama dia menghabiskan waktu. Tubuh dewanya telah mencapai ketinggian lebih dari 300 juta kilometer. Akhirnya pada hari ini, pencapaian Yunhe dalam aliran pola rahasia mencapai level orang terkuat di alam semesta. Bas, sosok 3 dimensi melingkar sempurna muncul, dengan sirkulasi energi yang sempurna, abadi dan abadi. Pada ronde ke-2986, solusi sempurna tercapai. Yunhe tersenyum. Lanjutkan, permainan 2987. Setelah aliran diagram pola rahasia menembus ke tingkat orang terkuat di alam semesta, Yunhe menemukan bahwa kecepatannya dalam menyelesaikan masalah menjadi lebih cepat lagi. Saya merasa jauh lebih santai. Di dalam perahu makam. Nomor 64. Nomor 65. Kandidat penerus yang memenuhi persyaratan dasar terus bermunculan. Mereka mungkin lebih lambat dalam memahami strategi Kaisar Badak, namun seiring berjalannya waktu, jumlah kandidat yang memenuhi persyaratan meningkat pada tingkat yang lebih mengkhawatirkan. Istana cahaya dan bayangan emas tersebar di mana-mana,
menutupi dan melindungi calon pewaris yang memenuhi persyaratan. Di dunia maya, sudah ada 69 calon yang memenuhi syarat. Penguasa kota kekacauan merasakan sedikit kecemasan, dan semakin jauh kita melangkah, semakin banyak kandidat yang ditambahkan. Menurut perkembangan ini, keuntungan Luo Feng akan menjadi semakin kecil. Apa yang harus dilakukan? Umat manusia kita ingin mewarisi, tapi peluangnya terus menurun. 9 penguasa alam semesta dan pendiri kapak besar berkumpul bersama. Kesembilan penguasa alam semesta ini masing-masing adalah penguasa gua kekacauan, penguasa kota kekacauan, penguasa kegelapan, penguasa Sujin, penguasa Huangjian, penguasa Qingdong dan para pemimpin tertinggi umat manusia lainnya. Meskipun masing-masing dari mereka berada di Gunung Liuzong atau di kapal luar angkasa dan tidak pergi ke kapal makam, mereka selalu mengkhawatirkan hal tersebut. Semua orang tahu bahwa warisan ini adalah perang diam-diam. Perang ini akan menentukan siapa yang dapat melampaui reinkarnasi dan menentukan kelahiran alam semesta tanah suci ketiga. Berhentilah merasa kesal. Pendiri kapak raksasa tertawa dan berkata, tidak ada gunanya kita mengkhawatirkan masalah ini. Biarkan Luo Feng memahaminya dengan tenang. Sedangkan bagi kita, ayo pergi dan lakukan apapun yang perlu kita lakukan, mungkin mempelajari biro badak, atau bertualang untuk mengalihkan pikiran kita. Mungkinkah mereka telah diwariskan selama ribuan tahun atau bahkan lebih lama, dan kita telah mengawasinya? Bagaimana jika umat manusia kita tidak bisa mendapatkan warisan kali ini? Dengan saya dan Hundong di sini, umat manusia kita masih memiliki kesempatan untuk melampaui reinkarnasi. Hong Kong, kecuali penguasa kota kekacauan, penguasa alam semesta lainnya terkejut ketika mereka mendengar ini dan melihat ke samping Yun He. Apakah ada peluang bagi lubang campuran untuk melampaui reinkarnasi? Mata Yun He mengembara dan sepertinya tidak fokus. Jelas sekali bahwa pikirannya tidak ada di sini sama sekali dan dia tidak mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Haha. Lihat Hundong, kamu juga harus belajar lebih banyak darinya. Lakukan saja apa yang harus kamu lakukan. Tidak ada gunanya cemas. Tetapi, oke, mari kita semua bubar. Pendiri Giant Axe melambaikan tangannya. Apakah pertemuannya sudah selesai? Yun He tiba-tiba sadar kembali saat ini. Dia menghilang begitu saja dan kembali mempelajari biro badak. Petik 2 petik 2. Orang-orang kuat itu tiba-tiba saling memandang dan tidak bisa berkata-kata. Di ruang pesawat independen, kabut mengepul, dan pilar batu memiliki bayangan 3 dimensi. Yun He muncul dan melanjutkan mempelajari biro Kaisar Badak. Tidak jauh dari situ, Luo Feng dan leluhur aslinya, pria berjubah putih, juga ada di sana. Tentu saja Yun He dan Luo Feng tidak mengetahui keberadaan leluhur aslinya. Pertandingan kedua ribu ini sangat sulit. Luo Feng berdiri di depan pilar batu, mengerutkan kening. 3000 tahun. Kandidat yang memenuhi persyaratan satu persatu benar-benar membuatnya merasakan tekanan, dan kini ia terjebak di kemacetan kedua. Terjebak di game kedua ribu. Pada saat yang sama, Luo Feng juga memahami pikiran Duan Donghe. Meskipun Duan Donghe menghargai dirinya sendiri, dia tidak akan mempertaruhkan segalanya pada dirinya sendiri untuk saat ini. Warisan ini, karena saya telah memimpin, saya harus memperluas keuntungan saya dan mendapatkan warisan ini. Luo Feng sangat bertekad. Dia memandang Yun He yang tidak jauh dari situ, aku ingin tahu di mana saudara Yun menyelesaikan permainan itu sekarang. Yun He terus berusaha menyelesaikan game ke-2990. Dia santai dan tidak merasakan terlalu banyak tekanan. Sejak terakhir kali saya memutuskan untuk mengubah cara saya. Dia memulai metode penelitian baru. 70% waktunya dihabiskan untuk mempelajari biro Kaisar Badak, dan 30% waktunya dihabiskan untuk mempelajari aliran diagram pola rahasia, sambil mempertajam kemauannya. Benar saja, efeknya masih sangat memuaskan. Pertajam pisau Anda dan jangan pernah melewatkan penebang kayu. Surat wasiat tersebut menembus dan mencapai area 50.000 kali laju aliran waktu, yang sangat meningkatkan waktu penelitian. Hampir ada perbedaan waktu antara 30.000 kali dan 50.000 kali. Aliran pola rahasia telah memasuki level orang terkuat di alam semesta. Diagram pola rahasia dan biro Kaisar Badak memang memiliki banyak kesamaan, dan kesamaan tersebut tercermin satu sama lain. Yun He terkadang memiliki pencerahan dan terus meningkat.
Pemahaman juga perlahan membaik. Peningkatan pemahaman dan percepatan waktu. Ini adalah siklus yang baik. Dalam 1500 putaran pertama, dia membutuhkan waktu 500 tahun untuk mencapai kemacetan pertama. Menurut kecepatan normal, dibutuhkan 10 kali atau lebih untuk menyelesaikan game hingga 3000 game, yang merupakan hambatan kedua. Dalam keadaan normal, menurut tingkat kesulitannya, dibutuhkan lebih dari 10 kali. Tapi Yunhe telah memecahkan masalah tersebut di game ke-2990 dalam 3000 tahun, dan akan mencapai kemacetan kedua. Hal ini menunjukkan seberapa besar kemajuan yang telah dicapai. Sepertinya Yunhe dan Luo Feng. Nenek moyang asli, seorang pria berjubah putih tidak jauh dari sana, diam-diam memperhatikan. Dia melirik ke arah Yunhe dan Luo Feng dan mengangguk sedikit. Luo Feng seharusnya akan menyelesaikan ronde ke-2000. Jika dia bisa menyelesaikan ronde ke-2000 dan menciptakan metode rahasia fusi terkuat dengan pemahaman dan landasannya, dia seharusnya melakukannya. Itu tidak sulit. Petik 2. Adapun Yunhe, dia adalah penguasa alam semesta. Dilihat dari latar belakangnya dan kemudahannya dalam memecahkan masalah, dia seharusnya bisa membuat metode rahasia tingkat 6 dengan mudah sekarang. Luar biasa. Nenek moyang asli pria berjubah putih diam-diam mengaguminya. Mungkin calon pewaris lain tidak mengetahuinya dengan jelas, tetapi setelah nenek moyang asli mempelajari biro badak selama 3000 tahun, ditambah 10.000 kali percepatan waktu, sebenarnya itu adalah 30 juta tahun. Dengan pengetahuan leluhur aslinya, dia tahu lebih banyak. Biro badak tidak diragukan lagi membutuhkan tingkat pemahaman yang sangat tinggi. Persyaratan pengurangan juga sangat tinggi. Singkatnya, jika Anda bisa mempelajari biro badak lebih dalam, tidak akan sulit untuk memahami hukum, mempelajari hukum, membuat metode rahasia, Nampaknya calon-calon saat ini satu persatu sudah berhasil lolos dan memenuhi syarat, namun itu baru hambatan pertama. Hambatan dari Dewa Abadi, Game 500. Hambatan dari Master of the Universe, putaran ke-1000. Hambatan dari Master of the Universe, Game 1500. Hambatan manusia terkuat di alam semesta adalah, putaran ke-2000. Selama seseorang dengan kualifikasi sangat tinggi menghabiskan cukup waktu, tidak sulit untuk menembus hambatan pertama. Seperti orang terkuat di alam semesta, masing-masing dari mereka dapat menemukan jalan unik dan membuka alam semesta kecil. Pemahaman mereka sangat tinggi. Selama mereka punya cukup waktu, mereka semua bisa menyelesaikan game ke-2000. Nenek moyang asli mengetahui hal ini dengan sangat baik, tetapi ini hanya hambatan pertama. Untuk hambatan kedua, waktu yang dibutuhkan bertambah 10 kali lipat dan puluhan kali lipat. Lebih jauh lagi, tidak peduli berapa banyak waktu yang dihabiskan, kita tidak dapat menerobos. Misalnya, seorang penguasa alam semesta tidak dapat menyelesaikan game tersebut hingga game ke-1999. Terjebak di sana, mengalami kemacetan. Bahkan dalam 10.000 tahun terakhir, 100.000 tahun, 1 juta tahun, atau bahkan era reinkarnasi, mustahil untuk menyelesaikan situasi ini. Karena itulah batasannya, kecuali ada perubahan dan perbaikan mendasar pada pemahaman dasarnya. Luo Feng dan Yunhe dengan mudah menerobos kemacetan pertama, dan sekarang mereka menghadapi hambatan kedua. Nenek moyang asli mengangguk diam-diam, dan solusinya sangat cepat. Jelas ini jauh dari batas mereka. Luo Feng sangat berharap untuk menjadi orang terkuat di alam semesta. Dan Yunhe, dengan latar belakangnya, bisa menembus yang terkuat di alam semesta kapan saja jika dia mau. Jika Luo Feng mendapatkan warisan Duandonghe lagi kali ini, dia bisa mengembalikannya ke umat manusia. Keduanya memiliki harapan besar untuk melampaui reinkarnasi di masa depan. Selama bertahun-tahun, dia telah mempelajari biro badak di sini. Dia tahu betul penampilan Luo Feng dan Yunhe. Dia mungkin bisa memperkirakan potensi dan pencapaian masa depan keduanya. Dari Yunhe dan Luo Feng, ia melihat masa depan umat manusia, melampaui reinkarnasi, melahirkan alam semesta yang suci, dan harapan agar umat manusia bisa ada selamanya. Potensi mereka bahkan lebih mengerikan dari pendiri Giant Axe. Alam semesta maya. Game ke-3000, solusi sempurna. Yunhe melihat diagram 3 dimensi yang melingkar sempurna di pilar batu di depannya, dengan senyuman di bibirnya. Kemacetan kedua terpecahkan. Menurut Duandonghe, jika Anda berhasil menembus hambatan pertama dan memenuhi persyaratan keuntungan, Anda akan menjadi kandidat preferal.
Kandidat dibagi menjadi 4 tingkatan. Kandidat periferal, kandidat elit, kandidat inti, dan pewaris terakhir. Siapapun yang dapat menembus kemacetan tingkat keempat atau menyelesaikan 6.000 permainan tidak perlu lagi disaring dan dapat langsung memperoleh status pewaris dan menjadi Duan Donghae yang baru. Yunhee kini telah menembus hambatan kedua. Menurut Duan Donghae, dia sudah menjadi kandidat elit. Belum lama ini, Luo Feng telah menyelesaikan 2000 game dan berhasil menembus kemacetan kedua. Luo Feng adalah penguasa alam semesta, dan persyaratan hambatannya berbeda. Dengan kata lain, selama Luo Feng dapat menyelesaikan game tersebut hingga game ke-4000 dan menembus kemacetan keempat, dia akan langsung menjadi pewarisnya. Tertangkap, Yunhee tersenyum dan melirik Luo Feng, yang tidak jauh darinya. Dia telah menyusul Luo Feng, dan sekarang keduanya telah menembus kemacetan kedua dan berada di garis awal yang sama lagi. Seiring berjalannya waktu, di dalam perahu makam, jumlah kandidat yang memenuhi persyaratan dasar dan berhasil menembus hambatan pertama telah memasuki tahap pertumbuhan yang eksplosif. Jumlahnya sudah melebihi 100 dan masih terus melonjak. Pada tahun ke-3900 ketika Yunhee memecahkan situasi tersebut, mereka yang berhasil menembus kemacetan pertama keluar lebih cepat, dan kemudian mulai melambat secara bertahap. Bahkan sejak tahun ke-5200, belum ada yang berhasil menembus kemacetan pertama. Apakah ini batasmu? Duan Donghae menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, hanya ada 298 orang yang bisa menembus kemacetan pertama. Ini adalah batas dari kumpulan calon pewaris ini. Permainan badak tidak berarti bahwa semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin banyak permainan yang bisa diselesaikan. Banyak dewa abadi yang hadir memiliki potensi terbatas, dan beberapa ditakdirkan untuk tidak pernah mampu menembus bahkan penguasa alam semesta. Tentu saja sangat sulit untuk menembus kemacetan pertama. Seperti orang bijak alam semesta, banyak orang yang ditakdirkan memiliki potensi terbatas dan ditakdirkan tidak mampu menerobos penguasa alam semesta seumur hidup mereka. Saat ini, di antara 298 pewaris yang telah mencapai kemacetan pertama, ketujuh orang terkuat di alam semesta telah mencapainya. Semua penguasa alam semesta telah tercapai. Beberapa dewa abadi dan beberapa penguasa kosmik telah mencapainya. Dan satu-satunya yang mencapai hambatan kedua dan menjadi pewaris elit adalah Luo Feng. Duan Donghae tiba-tiba mengubah pandangannya. Tanah suci Kaisar Timur penuh dengan darah hijau. Duan Donghae menoleh, tersenyum dan mengangguk, kita telah menembus kemacetan kedua. Tampaknya orang yang memiliki harapan terbesar untuk mewarisi garis keturunan saya kali ini, Duan Donghae, adalah Anda dan galaksi manusia. Kita harus bekerja keras dan tidak mengendur. Ya, Tuan Duan Donghae. Tuan Jixue membungkuk. Meskipun Lord Jixue adalah penguasa alam semesta, dia sebenarnya adalah master kuasi alam semesta. Penguasa alam semesta semu mengacu pada beberapa penguasa kosmik khusus. Alam semesta seperti Tanah Suci Kaisar Timur telah ada sejak lama. Bahkan jika hanya 10 penguasa alam semesta yang lahir dalam satu era reinkarnasi, mungkin ada lebih dari 10.000 penguasa alam semesta. Namun faktanya hanya ada beberapa ratus penguasa alam semesta. Itu karena ketahanan alam semesta Tanah Suci. Ibarat 1 hektar tanah, jumlah tanaman yang bisa ditanam maksimal. Jika tanaman terlalu banyak, maka tanah tidak akan mampu menampungnya. Dan alam semesta yang kecil tidak bisa melahirkan manusia terkuat di alam semesta. Selain itu, jumlah penguasa alam semesta yang dapat ditanggung oleh alam semesta kecil juga terbatas. Setiap penguasa alam semesta merupakan beban yang sangat besar bagi alam semesta kecil, bila mencapai jumlah tertentu, tidak dapat ditingkatkan, jika tidak maka akan menimbulkan kerugian bagi tanah suci alam semesta itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa penguasa alam semesta yang telah menyempurnakan pemahamannya tentang hukum dapat masuk ke dalam jajaran penguasa alam semesta kapan saja, tetapi karena mereka tidak memiliki kuota promosi, mereka tidak dapat menerobos sama sekali. Mereka yang terpaksa terjebak di tingkat penguasa alam semesta adalah penguasa semu alam semesta. Di alam semesta Tanah Suci, para master kuasi alam semesta seperti ini sedang menunggu terobosan. Setelah penguasa alam semesta lain dalam kelompok tersebut mati, tekanan pada alam semesta Tanah Suci berkurang dan terdapat lebih banyak tempat, beberapa dari mereka akan dipilih dan dengan cepat menjadi penguasa alam semesta. Mereka juga sudah hidup lama sekali, bahkan ada yang hidup ratusan reinkarnasi atau bahkan lebih lama lagi.
Secara alami, kemauan mereka sudah diasah sejak dini, dan pemahaman mereka tentang hukum tidaklah rendah. Kecuali tingkat kekuatan ilahi dan tingkat genetik mereka, sisanya tidak berbeda dengan penguasa alam semesta. Makhluk seperti mereka, begitu mereka menerobos dan menjadi penguasa alam semesta, biasanya dapat mencapai tingkat keempat atau bahkan tingkat kelima dengan sangat cepat. Oleh karena itu, inilah alasan mengapa pada dasarnya tidak ada orang lemah di tanah suci alam semesta yang keluar dari laut semesta untuk menjelajah. Di alam semesta tanah suci yang sangat terlibat, mereka yang menonjol adalah para elit di antara para elit. Yang mulia darah giok, Luo Feng sedikit mengernyit. Darah biru, yang mulia Jixue, tanah suci Kaisar Timur bergantung padamu. Penguasa alam semesta di tanah suci Kaisar Timur semuanya senang dan gembira. Tidak peduli siapa di pihak mereka yang mendapatkan warisan, itu berarti seluruh alam semesta tanah suci telah diwarisi. Yang mulia Jixue juga tersenyum kepada orang-orang di sekitarnya. Warisan ini adalah peluang besar yang mengubah takdirnya. Sebelumnya, dia hanya bisa dianggap sebagai eksistensi biasa di tanah suci Kaisar Timur di mana terdapat begitu banyak orang berkuasa, dan dia hanyalah salah satu dari master kuasi alam semesta. Selama tidak ada penguasa alam semesta yang jatuh di tanah suci Kaisar Timur, mereka, penguasa kuasi alam semesta, tidak akan mampu menerobos sama sekali. Jika Anda tidak mendapatkan pasokan dari asal-usul alam semesta tanah suci, Anda tidak bisa maju. Dari yang mulia hingga penguasa alam semesta, konsumsi kekuatan ilahi sangatlah mencengangkan. Tanpa pasokan asli, mustahil untuk menerobos. Dia, Tuan Jixue, tiba-tiba menjadi makhluk paling mempesona di seluruh tanah suci Kaisar Timur dari seorang guru kuasi alam semesta yang canggung. Statusnya sangat tinggi bahkan melebihi penguasa alam semesta manapun dan orang terkuat di alam semesta. Bahkan pendiri tanah suci Kaisar Timur bertemu langsung dengannya. Ia bahkan berkata kepadanya, solusi atas situasi Kaisar Badak juga membuktikan potensi Anda. Bahkan jika Anda tidak mendapatkan warisan kali ini, Anda akan mendapatkan budidaya terbaik di tanah suci dan alam semesta kita di masa depan. Kamu tidak perlu stres, lakukan saja yang terbaik. Jika kinerja Anda bagus kali ini, potensi Anda tidak terbatas. Aku akan menjadikanmu orang terkuat di alam semesta bahkan dengan cara apapun, dan bahkan membiarkanmu melampaui reinkarnasi. Janji pendiri Kaisar Timur. Kata-kata pendiri Kaisar Timur membuat hati yang mulia darah biru membara karena hasrat. Bersemangat, gairah yang sempat terpendam entah sampai kapan mulai berkobar kembali. Dia merasa seperti kembali ke masa mudanya, ketika dia baru saja memulai jalur kultivasi, tahun-tahun ketika dia terus bekerja keras dan mendaki selangkah demi selangkah. Penuh semangat juang, menjadi orang terkuat di alam semesta. Bukankah hanya alam semesta asli yang bisa melahirkan orang terkuat di alam semesta? Apakah nenek moyang juga punya cara? Benar, Duan Donghe meninggalkan warisan ini, dan tentu saja dia ingin penerusnya terus berlatih dan berkembang. Jika penerusnya bahkan tidak bisa menjadi orang terkuat di alam semesta, itu konyol. Penerus seperti apa yang harus kita pilih? Pasti ada metode seperti itu di peradaban kuno. Nenek moyang membayar mahal, mungkin dia bisa melakukannya. Setelah Master Jixue mengetahui hal ini, dia tiba-tiba gemetar. Ini adalah kesempatan terbesarnya. Kesempatan untuk berbalik. Kesuksesan. Harus berhasil. Apa maksud Luo Feng? Saya telah terdiam selama bertahun-tahun tanpa akhir karena saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi penguasa alam semesta, tidak memenuhi syarat untuk memasuki lautan alam semesta, dan saya hanya biasa-biasa saja dan tidak aktif. Ini adalah kesempatan yang telah saya tunggu-tunggu. Saya pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk benar-benar kembali. Lord Jixue berada dalam keadaan gila. Ketika ada kesempatan, dia meraihnya seperti orang tenggelam. Benar-benar membakar gairah. Bakar semua kehidupan. Semua kebijaksanaan dan potensi meledak saat ini. Pesawat luar angkasa. Ruang dengan pilar batu berurat hitam. Pilar batu bermotif hitam yang megah dan tak berujung menembus langsung ke kedalaman awan dan kabut tak berujung di titik tertinggi. Seluruh pilar batu berpola hitam memancarkan kemauan agung yang tak ada habisnya untuk menghancurkannya, seolah-olah ratusan juta legiun lapis baja hitam berlumuran darah bergegas masuk dan mengaum. Pilar batu berbutir hitam nomor 8. Di atas batu besar yang terbang dengan kecepatan tinggi mengelilingi pilar batu berbutir hitam. Di atas tahta hitam,
tubuh Dewa Yunhe setinggi 1 juta kilometer, duduk di atas tahta dengan tangan di sandaran tangan tahta. Saat ini, tubuh dewa aslinya telah mencapai ketinggian lebih dari 1 miliar kilometer. Jika mempertahankan ketinggian 100.000 kilometer, akan tampak sedikit menyedihkan. Ibarat seekor singa yang terperangkap dalam sangkar besi kecil. Perasaan terkekang itu sangat tidak nyaman. Jadi Yunhe mempertahankan tubuh dewanya pada jarak 1 juta kilometer, yang tampaknya lebih nyaman. Di sini, laju aliran waktu telah mencapai lebih dari 70.000 kali lipat. Waktu dan ruang di sekitarnya terdistorsi, namun tampak sangat beku. Sekilas, tidak ada orang kuat lain di sekitarnya, dan bahkan lebih jauh lagi, tempat itu kosong dan sunyi. Terdapat 16 pilar batu berbutir hitam di ruang pilar batu berbutir hitam. Hampir semua orang berkuasa berada di sekitar pilar batu bermotif hitam nomor 2, sehingga mereka sering mendengar penjelasan Star Master Beige dan relatif aman. Oleh karena itu, sisa pilar batu bermotif hitam tampak sepi. Tahta hitam melayang, membawa Yunhe melayang di udara, perlahan mendekati pilar batu berpola hitam, terbang sangat lambat. Kemajuan sedikit demi sedikit, membunuh, 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 membunuh. Raungan tanpa akhir, dampak kemauan yang tak ada habisnya. Ini seperti dihancurkan oleh ribuan tentara. Itu seperti lautan badai, gelombang demi gelombang, menghancurkan dengan ganas dan berdampak pada keinginan Yunhe. Sambil mempelajari biro badak, mempelajari aliran pola rahasia, dan mengasah kemauannya. Jarak ini sudah mendekati batas yang dapat ditanggung oleh keinginan Yunhe. Anda perlu mencurahkan sebagian besar pikiran Anda untuk menanggung dampak dari wasiat ini. Hanya separuh pikirannya yang digunakan pada permainan Kaisar Badak, dan dia bahkan berhenti mempelajari pola rahasianya. Mendengus. Yunhe mendengus pelan. Meskipun dia terus-menerus ditekan oleh serangan kemauan yang kuat, wajahnya tanpa ekspresi dan matanya acuh tak acuh. Waktu berlalu cepat. Yunhe hanya berhenti ketika dia memasuki area yang laju aliran waktunya 80.000 kali lipat. Peng! Tahta hitam mendarat di atas batu besar. Di sini, Yunhe benar-benar telah mencapai batasnya saat ini. Dengan mempertajam kemauannya dalam keadaan ekstrim ini, dia tidak bisa diganggu untuk melakukan hal lain. Tapi Yunhe tidak peduli sama sekali, itu hanya untuk saat ini. Selama dia beradaptasi di sini untuk sementara waktu, dia secara bertahap dapat membebaskan sebagian pikirannya untuk melakukan hal lain. Keluarkan pikiran Anda sedikit demi sedikit, dan seiring berjalannya waktu, Anda secara bertahap akan menarik lebih banyak lagi. Sampai Anda benar-benar beradaptasi dengan dampak kemauan di sini. 80.000 kali. Dibandingkan dengan laju aliran waktu ini, menghabiskan sedikit waktu untuk sementara bukanlah apa-apa. 1 tahun di dunia luar sama dengan 80.000 tahun di sini. Ketika 100 tahun telah berlalu di dunia luar, 8 juta tahun telah berlalu di sini. 8 juta tahun. Setelah sekian lama, Yunhe sudah beradaptasi dengan dampak kemauan di sini. Saat ini, dia hanya membutuhkan 1/10 konsentrasinya untuk menahan dampak gelombang keinginannya. Adapun 90% sisanya dari pikiran, 60% digunakan pada permainan Kaisar Badak dan 30% digunakan pada aliran pola rahasia untuk membandingkan dan memverifikasi satu sama lain. Mampu mempertahankan keadaan yang relatif santai di area dengan laju aliran 80.000 kali lipat waktu membuktikan bahwa keinginan Yunhe menjadi lebih kuat lagi. Memiliki kemauan yang kuat tentu ada manfaatnya. Tidak hanya aliran waktu di area tersebut yang semakin cepat, Anda juga dapat memiliki lebih banyak waktu. Pada saat yang sama, ketika mempelajari permainan badak dan diagram pola rahasia, saya dapat menganalisis dan memperoleh wawasan dari lebih banyak arah dalam sekejap, dan banyak inspirasi muncul di benak saya. Efisiensi meningkat secara signifikan, dan semakin jauh Anda pergi, semakin Anda merasa bahwa di dasar jurang ke-9, di pulau di ruang misterius, pola rahasia paling kuat yang ditinggalkan oleh keberadaan kuno semakin banyak berhubungan dengan biro Kaisar Badak. Yunhe sepenuhnya memahami 6 pola rahasia orang terkuat di alam semesta yang ditinggalkan oleh tamu gunung. Sekarang, dia sudah mulai mempelajari diagram pola rahasia yang paling kuat. Level diagram pola rahasia telah mencapai level tinggi, dan tentu saja akan lebih mudah untuk mempelajari pola rahasia yang paling kuat, diagram pola rahasia, dan keuntungannya akan sangat besar.
Pola rahasia paling kuat. Ia terdiri dari pola rahasia mikro skala nano yang tak terhitung jumlahnya, yang dibangun satu sama lain. Setiap pola rahasia mikro skala nano adalah partikel dasar, elemen dasar. Partikel dasar yang tak terhitung jumlahnya ini, melalui susunan dan kombinasi yang berkelanjutan, akhirnya membangun pola rahasia yang sangat besar seperti dunia. Ini sangat mirip dengan diagram 3 dimensi dari solusi sempurna untuk permainan badak. Di bawah pengaruh satu sama lain, kecepatan penelitian dan solusi terus meningkat. Waktu itu seperti air, terus berlalu. Alam semesta maya. Pria berjubah putih, leluhur asli, menoleh karena terkejut dan menatap Yun He dan Luo Feng tidak jauh dari situ. Sudah berapa lama kamu mempelajari biro badak? Mereka membutuhkan waktu 500 tahun untuk memecahkan hambatan pertama dalam game ini. Butuh waktu sekitar 3000 tahun bagi mereka untuk mengatasi hambatan kedua. Ini baru kurang dari 11.000 tahun, tapi di waktu yang hampir bersamaan, mereka sudah mulai memecahkan hambatan ketiga dalam game ini. Luo Feng berada di ronde ke-3000. Yun He adalah ronde ke-4500. Nenek moyang asli kaget, bahkan kaget. Karena setiap kemacetan adalah ambang batas baru, dan kesulitannya meningkat pesat. Aku hanya tidak memperhatikan untuk beberapa saat. Keduanya berpacu terlalu cepat, bukan? Ini seperti mengendarai roket. Dua kemacetan pertama memakan waktu sekitar 3000 tahun. Nenek moyang asli memperkirakan bahwa berlebihan bagi mereka berdua untuk menyelesaikan kemacetan ketiga dalam waktu 30.000 tahun. Potensinya tidak terbatas. Tapi dia tidak menyangka, hanya dalam waktu 11.000 tahun, mereka telah mencapai hambatan ketiga. Masuk 4.500. Yun He berdiri di depan bayangan 3 dimensi dari permainan akhir dan menonton dalam diam. Dewa di ruang pilar batu berpola hitam sedang meneliti dengan seluruh kekuatannya, mencoba memecahkannya lagi dan lagi. Untuk sesaat, seluruh orang memasuki kondisi pencerahan yang sangat halus. Dalam 1 detik, ratusan juta pemikiran terus bermunculan di benak saya, banyak inspirasi yang bertabrakan, dan banyak masalah terselesaikan sedikit demi sedikit. Bahkan beberapa keuntungan dari mempelajari pola rahasia yang paling kuat dapat digunakan untuk referensi dan pencetakan. Yun He memiliki perasaan di dalam hatinya bahwa jika dia menciptakan teknik rahasia sekarang, dengan pencapaiannya saat ini dalam aliran pola rahasia, ditambah dengan pemahaman lengkap tentang 10 hukum asli, pemahaman lengkap tentang hukum fusi cahaya, dan selama bertahun-tahun, 7 hukum fusi lainnya juga telah diperkenalkan ke tingkat ketiga satu demi satu lain. Saat ini, mungkin jika dia bekerja keras dan meluangkan waktu, tidak akan sulit untuk membuat teknik rahasia tingkat 8. Hanya saja dia tidak memiliki pemikiran seperti itu sekarang. Dia memiliki perasaan dan kepercayaan diri meski tidak berusaha. Rasa percaya diri yang kuat. Selama dia memikirkannya dan meluangkan sedikit waktu, dia yakin 50% hingga 60% bahwa dia dapat menciptakan teknik rahasia tingkat 8. Jika kita bekerja lebih keras, mungkinkah kita bisa menciptakan teknik rahasia tingkat 9? Mata Yun He tiba-tiba berbinar, dan senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya. Game ke-4500, solusi sempurna. Kemacetan ketiga telah diatasi. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.